Bab 501, Bukan Lawan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Gulian tidak berhenti di situ, sayapnya mengepak dan terbang lagi. Dia berhenti sekitar 10 meter di atas Fang Yu, melipat telapak tangannya, menghadap Fang Yu. Wow, dalam sekejap, naga api besar menyembur keluar dari telapak tangannya, meledak ke arah Fang Yu, yang sudah dilalap api. Boom, api menyala, menerangi langit malam yang gelap. Sekelompok penyewa yang berlari ke jendela dari lantai ke langit-langit untuk melihat-lihat karena suara gemuruh tadi melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ya ampun, apa ini? Kelihatannya seperti burung dengan api yang menyala-nyala. Bukan, itu bukan burung, itu manusia. Seharusnya dia seorang pejuang. Semua penyewa melihat sosok teratai merah di kejauhan, mata mereka melebar, dan wajah mereka terkejut. Banyak dari mereka telah berhubungan dengan dunia seni bela diri, dan juga melihat pemain kuat di atas level master bertarung satu sama lain. Tapi mereka hanya melihat pemandangan ini di depan mereka dalam film atau mimpi. Api merah di seluruh langit, gadis dengan sayap besar. Semua ini terlalu mengejutkan. Naga api besar itu meledakkan Zhong Fang Yu, lalu meledakkannya ke rumput di bawah. Tumbuhan hijau di rerumputan langsung terbakar menjadi abu. Teratai merah di udara menunduk, tanpa ekspresi di wajahnya kecuali pupil merah menyala. Dengan dia sebagai pusatnya, suhu dalam jarak 100 meter di dekatnya meningkat tajam. Di tanah yang terbakar menjadi abu, Fang Yu masih terbungkus api merah. Di bawah api bersuhu sangat tinggi, belum lagi daging dan darah manusia, bahkan batu atau baja keras pun akan meleleh. Ledakan. Dengan ledakan keras, nyala api yang menyapu bola pun pecah. Sosok Fang Yu muncul di tanah. Meski ki yang sebenarnya telah dikeluarkan untuk menahan serangan api, namun beberapa tepi pakaian masih hangus karena suhu api yang terlalu tinggi. Fang Yu melirik pakaian di tubuhnya, lalu mengangkat kepalanya, memandangi teratai merah di udara, matanya basah kuyup. Hong Lian tidak mengeluarkan nafas seorang biksu. Dia bukan seorang biksu, yang juga berarti bahwa semua metode serangan yang dia gunakan, langit yang dipenuhi api merah, tidak dibuat dengan sihir. Ini adalah kemampuannya sendiri. Dia bisa mengendalikan apinya. Apakah itu benar-benar Phoenix? Mata Fang Yu menunjukkan keterkejutan. Memanggil. Ketika Fang Yu sedang berpikir, teratai merah di atas menukik ke bawah dengan ganas, mengarah ke Fang Yu. Apapun yang terjadi, dia harus ditundukkan terlebih dahulu. Menghadapi teratai merah yang menukik menyapu naga panas, Fang Yu tidak menghindar. Dia akan bertarung langsung. Ledakan, nafas panas menyapu wajahnya, dan pakaian Fang Yu meledak ke udara putih. Api yang dia gunakan sudah dekat dengan api di jantung bumi. Fang Yu berkata dalam hatinya, aku harus bertarung dengan cepat, jika tidak, pakaian di tubuhku tidak akan bisa menahannya. Fang Yu dan Hong Lian semakin dekat. Wajah Gulian tanpa ekspresi, sayapnya bergerak maju, terlipat, dan membungkus tubuhnya ke dalam, yang mengubah seluruh tubuhnya menjadi bola api. Jika kamu membuat dirimu menjadi bola, jangan salahkan aku. Fang Yu menunjukkan senyum lucu di wajahnya. Pada saat dia hendak menyentuh teratai merah, sosok Fang Yu melintas. Hong Lian sangat cepat, dan melewati bahu kiri Fang Yu. Dengan cara ini, Fang Yu muncul di belakang Hong Lian. Fang Yu mengangkat kaki kanannya, semburan energi sejati muncul dari kakinya, bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia menendang punggung Hong Lian dengan keras. Ledakan, seluruh tubuh Gulian jatuh dengan cepat seperti meteor, menghantam tanah, meledakkan debu dalam jumlah besar. Sebuah ruang terbuka, besar di depan hotel diledakkan menjadi depresi besar. Di dalam asap, teratai merah yang tergeletak di tengah lubang besar menarik sayapnya, lalu berjuang untuk berdiri. Pada saat yang sama dia bangun, dia bisa mendengar suara, retak, tulang yang keluar dari tubuhnya, yang sangat menakutkan. Sudut mulut, lengan, dan bahunya meneteskan darah. Bagi makhluk apapun, ini dianggap cedera yang sangat serius. Tapi ekspresi Gulian masih kosong, dan tidak ada sedikit pun rasa sakit. Bentak, Fang Yu jatuh dari langit dan berdiri kurang dari 5 meter di depan Hong Lian. Setelah melihat Fang Yu, pupil Hong Lian bersinar merah lagi dan bergegas mendekat. Kenapa mengganggu? Fang Yu menghela nafas, menghindari pukulan Hong Lian ke samping, dan mendorong kakinya ke bawah. Ledakan, Gulian sepertinya mengalami cedera di kaki kirinya, tidak bisa mengelak, dan jatuh ke tanah.
Kamu memiliki tubuh fisik yang terbaik dan kemampuan pengendalian tembakan yang sangat baik. Sayang sekali, keterampilan bertarungmu terlalu lemah, bahkan tidak sebaik yang disebut seni bela diri. Fang Yu memandangi teratai merah yang jatuh dan mengguncangnya. Sambil menggelengkan kepalanya, kata-kata Fang Yu tidak sengaja memprovokasi Hong Lian, tetapi kebenarannya. Dari sudut pandang Fang Yu, keterampilan Hong Lian sebenarnya hampir sama dengan penampilannya, pada level gadis berusia 15 atau 16 tahun. Setiap serangan dilakukan secara langsung, cukup sembrono. Kakak, Gulian meletakkan tangannya di tanah. Istirahat saja, kamu bukan lawanku. Fang Yu berlutut dan berkata. Hong Lian mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, lampu merah di matanya tidak memudar setengahnya. Matanya tampak penuh niat membunuh, tapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Ini membuatnya terlihat sangat aneh. Saat Gulian berjuang untuk bangun, suara tulang di tubuhnya terus berlanjut. Tulang-tulang yang patah sedang ditata kembali. Fang Yu mengamati lengan Hong Lian, sedikit kejutan muncul di matanya. Kemampuan pemulihan yang begitu kuat tidak dapat dicapai oleh tubuh manusia. Tentu saja, Fang Yu mengecualikan dirinya dari manusia. Karena dia sudah lama tidak cedera, dia tidak mengetahui sejauh mana kemampuan pemulihannya. Dia sepertinya tidak merasakan sakit. Melihat wajah Hong Lian yang tanpa ekspresi, Fang Yu sampai pada kesimpulan lain. Segera, Guren mengangkat bagian atas tubuhnya. Sebelum kakinya berdiri, telapak tangan kanannya mengarah ke Fang Yu. Bentak, Fang Yu meraih tangan kanan Hong Lian untuk menghentikannya mengeluarkan api. Ini jelas bukan keadaan normalnya, apa yang seharusnya dilakukan Gary padanya. Fang Yu memicingkan mata ke arah Hong Lian dan berkata dalam hatinya. Dia mengulurkan jarinya dan meletakkannya di dahi Gulian. Saat ujung jari menyentuh dahi Hong Lian, naga emas kecil di tubuhnya terbang menjauh dari dantian. Ia mengikuti meridian, menembus ujung jari Fang Yu, dan memasuki tubuh Hong Lian. Cahaya keemasan menyilaukan muncul di seluruh tubuh Hong Lian. Di saat yang sama, dia melayang. Kakak, suara reorganisasi tulang masih terdengar dari tubuhnya, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selama proses ini, Gulian menutup matanya, dan aura pembunuh di tubuhnya banyak menghilang. Fang Yu juga tercengang, melihat teratai merah yang ditutupi oleh cahaya keemasan dengan keterkejutan di matanya. Asal-usul Shenlong membantu Hong Lian memperbaiki tubuhnya. Siapa yang dibantunya? Tepat ketika Fang Yu merasa tidak puas gelombang www.novelringan.com gelombang tulang-tulang di Hong Lian tidak lagi berbunyi. Dan cahaya keemasan yang menutupi tubuhnya perlahan meredup. Asal-muasal naga emas terbang keluar dari kepala Hong Lian, lalu mengitari Fang Yu, masuk kembali ke tubuh Fang Yu, dan kembali ke dantian untuk berputar-putar. Apa yang sedang terjadi? Fang Yu bingung, melihat teratai merah yang jatuh kembali ke tanah, masih dalam keadaan koma. Setelah berdiri diam berpikir selama beberapa detik, Fang Yu berlutut lagi. Gary pasti menggerakkan tangan dan kakinya di tubuh Gulian, jika tidak, Gulian tidak akan seperti ini. Fang Yu mengamati tubuh Hong Lian dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa sebuah chip seukuran ibu jari tertanam di belakang kepala Hong Lian. Titik merah terang pada chip menandakan bahwa chip tersebut masih beroperasi normal. Chip ini mengendalikan pikirannya. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia mengulurkan jari-jarinya dan menekannya di belakang kepala Hong Lian. Cahaya keemasan samar muncul di ujung jari. Qi yang sangat halus masuk ke dalamnya. Fang Yu harus sangat berhati-hati dan menghancurkan chip ini tanpa melukai Hong Lian. Retakan. Setelah menghabiskan hampir 2 menit, Fang Yu menggunakan pancaran energi sejati itu untuk memutus semua jalur yang terhubung ke chip. Selesaikan, ayo pergi dulu. Fang Yu memperhatikan banyak orang berjalan menuju tempatnya. Untuk menghindari masalah, Fang Yu mengambil Red Lotus yang tidak sadarkan diri dan segera meninggalkan tempat itu. Di Eropa, ada sebuah rumah batu bobrok di pinggiran desa terpencil. Tidak ada yang tahu, tepat di bawah rumah batu ini terdapat markas besar laboratorium gen yang dicari di seluruh Eropa. Papa, di kantor, terdengar suara-suara kacau. 2 pria berpakaian putih, berdiri di luar pintu kantor, saling memandang dengan mata takjub. Di mata mereka, Dokter Gary sangat cerdas, maha tahu, dan maha kuasa. Sejak mereka bergabung dengan laboratorium genetika hingga hari ini, mereka belum pernah melihat Dokter Gary begitu marah. Di kantor,
Dokter, Gary yang berambut perak dengan panik menghancurkan semua yang dia lihat. Meski kedua telapak tangannya terluka akibat sentuhan benda tajam hingga mengeluarkan darah, ia tak menghentikan aksi kekerasannya. Sial sial sial, mata Gary memerah, wajahnya dingin, dan urat di dahinya kasar. Dia mengambil risiko besar dengan menggunakan salah satu klonnya untuk membawa Honglian ke Huaxia Huaibei, dan dia akan kehilangan segalanya sebelum dia bisa melakukan apapun. Klon tersebut dihancurkan, dan kendalinya atas Honglian tidak tinggi. Bisa dibayangkan bahwa Honglian akan sepenuhnya menghilangkan kendali chip tersebut tanpa terlalu lama. Dengan cara ini, semua tenaga dan sumber daya material yang dia berikan tahun ini telah terbuang percuma. Jadi cepatlah, tindakannya kali ini terlalu mendesak. Penelitian seharusnya ditingkatkan untuk menyelesaikan chip yang mengendalikan teratai merah, dan kemudian pergi ke Tiongkok. Atau pikirkan cara untuk membuat tiruan dari teratai merah, dan jalankan misi ini lagi, dan Anda tidak akan menemui hasil seperti itu. Ledakan, semakin dia memikirkannya, semakin dia marah, dan dia membanting tinjunya ke pintu kantor dengan suara teredam. Di saat yang sama, terdengar suara retakan tajam dari tulang di tinjunya. Kedua pria yang berdiri di luar pintu dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba itu. Darah mengalir di tangan kanan dan rasa sakit karena patah tulang membuat Gary kembali tenang. Dia mengangkat tangan kanannya dan menjilat darah di punggung tangan kanannya. Sebelum Gulian benar-benar kehilangan kendali, telepon dia kembali. Gary hendak kembali ke mejanya dan membuka laptop yang terjatuh ke lantai. Dia segera menghubungkan chip tersebut. Berbagai indikator di tubuh Gulian langsung muncul di komputer. Chipnya masih berfungsi. Gulian, segera evakuasi dan kembali. Belum selesai Gary berbicara, semua data indikator di laptop sudah blank. Gary tertegun selama 2 detik, dan warna mengerikan muncul di belakangnya, mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya ke laptop. Bentak, monitor laptop langsung pecah. Data indikator menjadi kosong, artinya, chip telah dilepas atau dihancurkan. Gary benar-benar kehilangan Guren. Dia sangat marah, dia sangat marah. Jarang sekali melihat spesimen seperti Honglian dalam 100 tahun. Dia akhirnya mendapatkannya dan menghabiskan banyak waktu dan energi untuknya. Hasilnya tidak ada apa-apanya. Dia tidak bisa menerimanya. Harus menemukan cara untuk merebut kembali Guren. Gary mengertakkan gigi, otaknya berputar, memikirkan cara. Fang Yu membawa Honglian kembali ke apartemen. Ye Sengsui masih berkultivasi, dan Fang Yu membawa Honglian ke ruang tamu. Karena pakaian Honglian agak kotor, Fang Yu membaringkannya di tanah. Mungkin tanahnya terlalu dingin, dan Guren segera membuka matanya. Melihat Fang Yu lagi, lampu merah tidak lagi muncul di matanya. Di saat yang sama, sebuah ekspresi muncul di wajahnya. Namun ungkapan ini sedikit tidak jelas, tidak ramah atau bermusuhan. Jika kamu mencoba menghancurkan tempat ini lagi, aku benar-benar ingin memberimu pelajaran. Fang Yu memperingatkan. Menghadapi peringatan Fang Yu, Honglian duduk. Dia memandang Fang Yu, berkedip, tetapi tidak berbicara. Dibandingkan sebelumnya, ekspresi Honglian jauh lebih lembut. Dari segi temperamen, hal ini sejalan dengan usia penampilannya. Jelas sekali, karena dia dikendalikan oleh chip di belakang kepalanya, dia akan bertindak berdasarkan perselisihan. Oke, kita akhirnya bisa bicara. Fang Yu juga duduk di tanah, memandangi teratai merah di depannya, dan bertanya, siapa namamu? Honglian berkedip lagi, dan tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. Tidak perlu menyimpan dendam terhadap perbuatanku sebelumnya, kamu hampir meluluhkanku saat itu, aku harus melawan, kata Fang Yu. Guren masih tidak berbicara, tapi memiringkan kepalanya. Kamu tidak bisa bicara, Fang Yu bertanya dengan bingung. Guren masih memasang ekspresi polos, hanya saja tidak berbicara. Fang Yu mengerutkan kening. Saat dia berada di hotel tadi, dia baru saja hendak mendekati kamar Gary. Guren sudah menyadarinya dan mengingatkan Gary bahwa ada seseorang yang mendekat. Saat itu Guren masih bisa bicara, tapi sekarang tidak bisa. Kamu benar-benar tidak bisa bicara. Fang Yu bertanya dengan curiga. Guren tiba-tiba tertawa, meski ada noda darah di sudut mulutnya, senyumannya tetap indah dan menyenangkan. Fang Yu tiba-tiba merasa bahwa gadis yang duduk di depannya sepertinya belum genap 15 atau 6 tahun. Pikirannya sepertinya masih di masa kecilnya. Untuk memverifikasi kecurigaan ini, Fang Yu mengulurkan tangan dan mengusap kepala Honglian. Guren tersenyum lebih cerah, matanya menyipit.
Fang Yu mengerutkan kening, lalu mengulurkan tangan dan mencubit wajah Hong Lian. Guren tidak merespon banyak, tapi kepalanya miring ke satu sisi. Apakah kamu benar-benar menjadi anak-anak? Fang Yu menarik tangannya dan menatap Hong Lian yang menyeringai dengan mata terbelalak. Awalnya dia ingin menanyakan beberapa informasi berharga dari mulut Gulian, namun kini sepertinya ide tersebut gagal. Fang Yu berpikir sejenak, dan tidak ada jalan lain, jadi dia berdiri dan ingin minum segelas air di ruang tamu. Namun saat dia berbalik, Gulian berdiri di belakangnya, mengikutinya, dan meraih bagian belakang bajunya. Fang Yu menoleh untuk melihat Hong Lian, dan menemukan bahwa Hong Lian gugup, dan bahkan memandang Fang Yu dengan sedikit panik, seolah takut dia pergi. Melihat tampilan ini, Fang Yu tiba-tiba teringat Su Lengyun saat masih kecil. Ketika Fang Yu memutuskan untuk mengirim Su Lengyun ke istana Suanghan, Su Lengyun mengikutinya setiap langkah selama beberapa hari, dengan ekspresi yang sama di wajahnya. "Hei, aku seharusnya tidak membawamu. Kembali," kata Fang Yu. Berjalan ke ruang tamu, Fang Yu menuangkan segelas air dan mulai minum. Hong Lian di samping memandang Fang Yu dengan penuh semangat. "Apakah kamu ingin minum juga?" Fang Yu bertanya padanya setelah melihat sekilas. Guren berkedip. "Tuang sendiri jika ingin minum, cangkirnya ada di atas meja," kata Fang Yu. Hong Lian berdiri di sana, tidak bergerak, masih menatap Fang Yu dengan penuh semangat. Fang Yu tidak punya pilihan selain menuangkan segelas air dan menyerahkannya padanya. Guren mengambil gelas air itu dengan kedua tangannya dan meminum seluruh gelas air itu dalam satu tarikan napas. Fang Yu memandang Hong Lian, berpikir. Jika Guren awalnya hanya memiliki pikiran seorang anak kecil, maka dia sepenuhnya dikendalikan oleh chip itu sebelumnya. Dengan cara ini, semua ingatannya sebelumnya gelombang www.novelringan.com gelombang akan disimpan di chip itu, bukan di kepalanya. Dengan kata lain, jika Fang Yu ingin melihat memori Red Lotus, dia harus mengeluarkan chipnya dan menggunakan teknologi untuk melihat isinya. Sementara Fang Yu berpikir, Ye Sengsui, yang sedang bermeditasi di ruang terbuka di depan balkon, berhenti berlatih dan membuka matanya. Ketika dia berdiri, dia melihat Fang Yu duduk di sofa, dan Hong Lian yang berdiri di depan Fang Yu, menatap lurus ke arah Fang Yu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Tuan Fang, apakah itu mengganggu Anda?" Fang Yu bertanya. Ye Sengsui menggelengkan kepalanya dan melihat jam di dinding ruang tamu. Saat itu sudah jam 9 malam, dan dia telah berlatih selama hampir 6 jam tanpa henti. Efisiensi latihan ini 10 kali lebih tinggi dibandingkan latihan sebelumnya. Hanya dalam 6 jam, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa basis kultivasi di tubuhnya telah meningkat pesat. Awalnya, dia hanya berada di tahap tengah dari alam Grandmaster, tetapi ketika dia menerobos ke tahap selanjutnya, dia sedikit menyentuh langit-langit. Kemajuan seperti ini sulit dibayangkan di masa lalu. Apalagi setelah berhenti berlatih, ia tidak merasa lelah, melainkan segar kembali, seolah-olah sudah lama istirahat. "Rasanya enak, kan?" Fang Yu bertanya. "Baiklah, terima kasih Tuan Fang." Ye Sengsui ingin berlutut lagi. Fang Yu segera mengulurkan tangan dan menghentikannya. "Umurmu baru sekitar 20 tahun, mengapa kamu hidup seperti manusia purba? Kamu berlutut di setiap kesempatan," kata Fang Yu. Aku hanya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku." Wajah Ye Sengsui sedikit memerah, dan dia berbisik. "Bersyukur." Fang Yu melirik teratai merah di depannya, matanya berbinar, dan berkata, "Jika kamu ingin membalas budiku, tolong bantu aku merawat gadis ini." Ye Sengsui memandang Hong Lian dan berkata dengan ragu, "Tuan Fang, ini." "Dia, pertama panggil dia Xiao Hong, saya benar-benar tidak tahu namanya," kata Fang Yu. "Merah kecil." Ye Sengsui mengangguk. Dia tampaknya berusia 15 tahun, tetapi mungkin hanya berusia 3 atau 5 tahun dalam pikirannya, dan dia tidak dapat berbicara, kata Fang Yu. 35 tahun. Kalau begitu, bukankah dia? Mata Ye Sengsui membelalak, matanya menatap Hong Lian dengan simpati. Sayangnya gadis cantik seperti itu memiliki kekurangan yang begitu besar. Pada saat ini, Hong Lian juga menoleh untuk melihat Ye Sengsui. Ye Sengsui tersenyum padanya. Hong Lian segera berbalik dan meraih lengan Fang Yu. Ye Sengsui sedikit malu. "Bagaimana? Apakah kamu bersedia merawatnya?" Fang Yu bertanya. "Tentu saja, tapi aku tidak tahu apakah dia mau." Ye Sengsui berkata ragu-ragu. "Kamu bisa memperlakukannya seperti seorang anak kecil. Jika kamu mengenalnya,
mengapa dia tidak mau? Fang Yu berkata, kamu bisa tinggal di sini di masa depan dan membantuku merawatnya sambil berlatih. Bagus. Mata Ye Sengshui berbinar. Dia ingin berada di sisi Fang Yu, tetapi sekarang dia bisa tinggal di apartemen karena alasan ini, dia sangat bahagia. Fang Yu menoleh untuk melihat Hong Lian, yang menundukkan kepalanya, seolah sedikit tidak senang. Bagi Hong Lian, Fang Yu masih memiliki banyak pertanyaan. Saat ini, dia bahkan belum mengetahui apakah keadaan Hong Lian normal atau keadaan aslinya. Pada saat ini, naga emas kecil di tubuh Fang Yu juga sangat tenang, melayang di samping dantian dengan kecepatan normal. Sudah waktunya menghabiskan energi untuk memahaminya. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Fang Yu meminta Ye Sengshui untuk mengajak Hong Lian mandi, selama waktu itu Hong Lian cukup menolak. Tapi setelah semalaman berlarian, Hong Lian akhirnya bisa menerima berdirinya Ye Sengshui di sisinya. Larut malam, Ye Sengshui mengajak Hong Lian tidur di kamar tamu. Dan Fang Yu sedang duduk di ruang tamu, memikirkan apa yang terjadi hari ini. Orang-orang dari Sekte Iblis ingin membunuhnya, jelas karena dia menyelamatkan Zhao Zinan beberapa hari yang lalu. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, ketika Sekte Iblis mencapai puncaknya, Fang Yu tidak pernah berurusan dengan Sekte Iblis. Tak disangka, hari ini, lebih dari 3.000 tahun kemudian, mereka yang seharusnya tidak ada di era ini akan bertemu kembali. Perasaan ini cukup aneh. Tubuh Zhao Zinan bisa digunakan untuk apa? Ini adalah keraguan Fang Yu. Sekte Iblis adalah sekte budidaya jahat, dan mereka hanya melakukan hal-hal yang mementingkan diri sendiri. Mereka ingin membawa pergi Zhao Zinan, itu pasti ada hubungannya dengan fisik aneh Zhao Zinan. Dan mereka menyebut Zhao Zinan sebagai wadah, yang menunjukkan bahwa mereka ingin menggunakan Zhao Zinan untuk menampung sesuatu. Petunjuk tentang Sekte Iblis hanya bisa sampai di sini. Terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, dan sebagian besar terjadi secara tiba-tiba. Namun, dalam banyak hal, Fang Yu lebih memilih menjadi pengamat daripada perantara. Kecuali satu hal, Istana Xian. Menurut informasi Xia Xiaoying sebelumnya, Istana Xian mengirim orang ke Huaibei untuk mencari tahu tentang Fang Yu. Tindakan ini menunjukkan bahwa sisa-sisa Istana Xian sudah mengetahui keberadaan Fang Yu. Maka hilangnya mereka selama ini nampaknya sangat masuk akal. Mereka takut Fang Yu akan menemukan mereka, jadi mereka hanya bisa bertindak sebagai kura-kura. Hua Xia terlalu besar, Fang Yu mencari mereka, hanya mengandalkan Xia Xiaoying saja tidak cukup. Sepertinya kita perlu menata lebih banyak eyeliner. Cahaya dingin muncul di mata Fang Yu. Hari berikutnya adalah hari Rabu. Sore harinya, Fang Yu datang ke gedung pengajaran Fakultas Sastra Universitas Nandu. Ketika saya masuk ke dalam kelas, saya menemukan ada banyak siswa di dalam kelas, yang tidak dapat dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Banyak siswa yang mendengar setan telah pergi, sehingga mereka kembali ke kelas. Saat bel kelas berbunyi, ruang kelas hampir penuh. Fang Yu mengamati penonton dan melihat Tang Xiaorou mengedipkan mata padanya dan mengepalkan tinjunya. Fang Yu mengabaikan Tang Xiaorou dan melihat ke sisi lain kelas. Dia melihat Cao Zuang yang bertemu kemarin dan mengejeknya. Tapi bukan Cao Zuang yang menarik perhatian Fang Yu, melainkan anak laki-laki yang duduk di sebelah Cao Zuang. Anak laki-laki itu mengenakan jubah biasa yang sederhana, dan gayanya sangat aneh, yang membuatnya tidak cocok dengan siswa lain yang hadir. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di zaman sekarang ini, saya khawatir pria berusia 70 atau 80 tahun pun tidak akan mengenakan pakaian sederhana seperti itu. Fang Yu memandang anak laki-laki itu, dan anak laki-laki itu balas tersenyum padanya. Oke, kelas, peraturan lama. Kamu bertanya, aku akan menjawab. Fang Yu mengalihkan pandangannya dan berkata, Chu Fan, ini orangnya. Cao Zuang mendekat ke telinga anak laki-laki di sebelahnya dan berbisik. Chu Fan mengangguk dan berkata, saya tahu, dia sangat terkenal di sekolah. Kamu membantuku dan membuatnya jelek di depan umum. Cao Zuang berkata dengan kilatan setan di matanya. Menjadi jelek di depan umum. Itu tidak baik, aku tidak punya keluhan dengannya. Chu Fan mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuanmu, dia pasti bisa menderita. Kamu akan membantuku sekali, dan aku bersedia memberi kamu hadiah yang tinggi. Berapa tingginya? Tanya Chu Fan sambil menoleh. Lihat betapa jeleknya dia, semakin jelek dia, semakin banyak aku akan memberi.
Aku juga akan membayarmu minimal lebih dari 50.000 tunai. Kata Cao Zuang, minimal 100.000. Aku syuting di depan banyak orang. Dampaknya buruk sekali, dan kamu tidak kekurangan uang kan? Chu Fan tersenyum. 100.000. Cao Zuang mengertakkan gigi dan berkata, setuju. Kamu harus membuatnya seburuk itu. Oke, tunggu saja pertunjukan yang bagus, atau saya izinkan Anda berpartisipasi. Chu Fan tersenyum di wajahnya dan menoleh untuk melihat Fang Yu di podium. Bahkan jika mereka tidak sengaja, Fang Yu masih mendengar percakapan di antara keduanya. Ingin membuatku bodoh. Dengan cara apa? Fang Yu memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Saat Fang Yu menjawab pertanyaan siswa satu demi satu, Chu Fan menundukkan kepalanya dan menulis sesuatu di atas meja. Setelah Fang Yu menjawab pertanyaan siswa kedua, Chu Fan mengangkat tangannya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan memberi isyarat agar Chu Fan bangun. Profesor Fang, apakah Anda tahu sesuatu tentang Xiangsu? Chu Fan bertanya. Mengerti? Jawab Fang Yu. Kalau begitu, saya mungkin sedikit lebih maju dari Anda dalam hal ini. Keluarga saya telah menjadi guru selama beberapa generasi. Chu Fan tersenyum dan terus bertanya, saya tidak tahu apakah Anda percaya pada Profesor Fang. Saya tidak percaya, jawab Fang Yu. Mungkin aku bisa membalikkan idemu. Chu Fan berkata, saya tidak tahu apakah Profesor Fang bersedia. Apakah Anda membutuhkan rambut saya? Fang Yu menyela Chu Fan dan bertanya. Petik 2 titik titik titik. Ya, Chu Fan terkejut dan menjawab. Fang Yu menarik salah satu rambutnya dengan paksa, berjalan di depan Chu Fan, dan menyerahkannya padanya. Chu Fan sedikit terkejut, dan mengambil rambutnya. Selanjutnya, aku butuh teman sekamarku untuk membantuku. Chu Fan memandang Cao Zuang di samping. Cao Zuang segera berdiri dan menatap Fang Yu dengan pandangan main-main. Ambil jimat ini dan tutup matamu. Chu Fan menyerahkan jimat di atas meja kepada Cao Zuang. Cao Zuang melakukannya sambil menutup matanya. Selama kamu memiliki rambut ini, kamu bisa mengetahui masa laluku dan memprediksi masa depanku, bukan? Fang Yu berkata tiba-tiba. Chu Fan menatap Fang Yu, kilatan kejutan muncul di matanya, dan berkata, tidak hanya saya yang tahu, tetapi teman sekamar saya juga bisa. Sebenarnya fungsi Foodie gelombang www.novelringan.com gelombang ini selain untuk mendapatkan informasi tentang Fang Yu, juga memiliki nama yang disebut Bad Fortune Talisman. Ini adalah jimat yang dibuat oleh Chu Fan, khusus digunakan untuk menggoda orang. Chu Fan menjepit rambut Fang Yu dengan 2 jari dan meletakkannya di atas kertas jimat di tangan Cao Zuang. Fang Yu tersenyum, memperhatikan gerakan Chu Fan. Setelah Chu Fan menekankan jarinya pada kertas jimat, dia juga menutup matanya. Seluruh kelas terdiam. Semua siswa menatap Chu Fan dan Cao Zuang, ingin melihat apakah anak laki-laki berpakaian aneh ini benar-benar sebaik yang dia katakan. Setelah 10 detik, Chu Fan membuka matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jimatnya telah habis masa berlakunya. Dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari rambut Fang Yu, dia juga tidak bisa mengubah kekayaan Fang Yu. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah isi Foodie salah? Tidak, sebagai keluarga master, dia berlatih membuat kertas jimat sejak dia masih kecil dan tidak akan pernah membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Bagaimana? Apakah kamu melihat sesuatu? Fang Yu bertanya. Chu Fan membuka mulutnya, tapi tidak berbicara. Dia tidak tahu harus berkata apa. Karena Foodie gagal, seluruh kelas menjadi hening yang memalukan. Cao Zuang di samping juga membuka matanya. Bagaimana denganmu? Tahukah kamu? Fang Yu memandang Cao Zuang dan bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Cao Zuang terhenti, lalu wajahnya memerah. Dia tahu kentut. Setelah dia menutup matanya, dia tidak merasakan apapun. Merasakan tatapan main-main dari sekeliling, Cao Zuang ingin menemukan lubang di tanah. Tidak mungkin. Chu Fan memandang Fang Yu di depannya dengan kaget. Fang Yu tidak berbicara, tetapi menatap Chu Fan dengan senyuman di wajahnya. Yang disebut Xiangsu pada dasarnya adalah cabang dari teknik ini. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, seorang biksu yang mengaku sebagai nenek moyang Xiangfa, mengembangkan metode latihan yang berbeda dari yang lain, dan mendirikan Xiangzong. Saat ini, Xiangsu Huaxia berasal dari Xiangzong. Tetapi pada masa itu, Xiangzong bersikap hangat, bahkan sekte 4 tingkat biasa, Xiangsu tidak berkembang. Namun, vitalitas Xiangzong sangat kuat, dan dia selamat dari pertempuran alam Zongmen.
Hingga 500 tahun yang lalu, Fang Yu pernah melihat biksu dari Xiangzong. Dan dari 500 tahun yang lalu hingga saat ini, meskipun Fang Yu belum pernah melihat seorang biksu yang benar-benar keluar dari Xiangzong, dia telah melihat banyak yang disebut master yang menguasai Xiangsu. Chu Fan di depannya adalah salah satunya. Sedangkan untuk Xiangsu, Fang Yu pernah belajar sebentar karena bosan. Bagi orang awam, Xiangsu memang merupakan teknik yang sangat misterius. Tetapi selama Anda memasuki pintunya, Anda akan menemukan bahwa itu tidak lebih dari itu. Itu hanya teknik keberuntungan Qi yang lebih rumit. Dengan memperoleh benda yang terkontaminasi nafas tubuh orang lain, mengubah keberuntungan orang tersebut. Dari sudut pandang ini mirip dengan teknik Gu. Ahli foto biasa, karena kemampuannya yang terbatas, paling banter hanya melakukan pertarungan kecil, dan sejauh mana mereka dapat membalikkan keberuntungan udara sangat terbatas. Paling-paling, orang akan mengalami kesialan dalam waktu singkat dan menemui kesialan. Kehebatan Xiangsu dikatakan mampu mengubah nasib seseorang secara paksa, seperti kata pepatah. Tentu saja, Fang Yu tidak mempercayai hal ini. Kekuatan di puncak masa kesengsaraan hanya dapat menyingkirkan tubuh fana dan naik menjadi peri melalui kesengsaraan guntur. Dan nenek moyang Xiangfa hanyalah seorang biksu dalam masa Fit, bagaimana dia bisa mengembangkan mantra yang bisa mengubah namanya melawan langit. Seluruh ruang kelas berada dalam suasana yang memalukan. Chu Fan berdiri di tempat dengan ekspresi tidak percaya. Di sampingnya, Cao Zuang menundukkan kepalanya dan telinganya merah. Seluruh siswa yang ada di kelas itu menatap mereka berdua, bahkan ada yang mencibir dan tertawa. Sial, apa yang mereka katakan tadi sangat kuat, kupikir mereka benar-benar mampu, tapi ternyata lucu. Petik 2. Iya, masih satu keluarga Xiangsu, baca lebih banyak novel kan? Haha, kamu sangat naif ketika berumur 20 tahun, dan kamu sangat memaksa, itu membuat tertawa. Suara tersebut tidak terlalu besar atau kecil, dan dapat terdengar jelas di lingkungan yang tenang. Cao Zuang sendiri adalah orang yang menyukai wajah, dan sekarang menjadi bahan lelucon oleh banyak teman sekelasnya. Terutama Tang Xiaorou juga ada di sana. Ini membuatnya semakin merasa malu. Chu Fan, kamu bajingan. Kamu membunuhku. Cao Zuang mengutuk dalam hatinya. Melihat penampilan mereka berdua yang memalukan, Fang Yu hanya merasa geli. Anak kecil zaman sekarang belajar sedikit bulu dan menggunakannya untuk melakukan hal-hal buruk. Siapa namamu? Fang Yu bertanya sambil menatap Chu Fan. Chu Fan menatap Fang Yu dan menjawab, Chu Fan. Fang Yu mengangguk dan berkata, siswa Chu, lain kali Anda mengajukan pertanyaan, lebih tepatnya. Lagi pula, nama kursus kami adalah sastra dan tulisan, bukan Feng Shui. Ada tawa di sekitar. Duduklah, kata Fang Yu. Cao Zuang segera duduk, sementara Chu Fan menatap Fang Yu dengan lekat selama 2 atau 3 detik sebelum duduk. Ayo kita lanjutkan kelasnya, adakah siswa yang bisa menanyakan pertanyaan tentang gizi? Fang Yu berbalik dan berjalan ke podium dan berkata, sebuah pelajaran berlalu dengan cepat. Setelah kelas selesai, Fang Yu menerima telepon dari Qin Lang. Tuan Fang, apakah Anda ada waktu luang nanti? Tanya Qin Lang. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Pangeran Joyce dari keluarga kerajaan North tiba di Huaibei pagi ini. Saya bertemu dengannya dan berbicara sebentar. Dia bilang dia ingin bertemu dengan Anda. Kata Qin Lang. Bertemu. Bagaimana sikapnya? Fang Yu mengangkat alisnya. Petik 2. Dia memiliki sikap yang sangat baik, dan berjanji tidak akan melakukan apapun padamu, hanya mengatakan bahwa dia ingin bertemu denganmu. Kata Qin Lang, lembut. Fang Yu sedikit bingung. Dia memukuli kedua putra Pangeran Joyce seperti itu, dan menyerap kekuatan suci dalam diri mereka, dan membuat keluarga kerajaan North kehilangan muka. Haruskah Pangeran Joyce ingin membunuhnya? Bagaimana cara mempertahankan sikap baik hati? Apakah menurutmu aku harus pergi? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Qin Lang terdiam beberapa saat, dan berkata, saya juga merasa ini sangat aneh, tetapi Pangeran Joyce berjanji kepada saya bahwa dia tidak akan berkonflik dengan Anda. Saya pikir itu dapat dipercaya, karena tujuan utamanya datang ke Huaibei kali ini adalah untuk rukun dengan Huaibei. Pembicaraan di rumah tentang kerja sama. Dia seharusnya tidak ingin kehilangan kontak. Saat kalian berdua bertemu, kalian mungkin bisa menyelesaikan masalah ini dan menghindari masalah yang tidak perlu di masa depan. Tentu saja, jika Anda tidak ingin bertemu dengan Tuan Fang,
saya akan menjelaskan kepadanya. Berapa poin? Fang Yu bertanya. Pada jam 6 sore, saya akan menunggu Anda di gerbang komunitas Anda, kata Qin Lang. Ini baik. Setelah menutup telepon, Fang Yu perlahan keluar dari gerbang sekolah. Nyatanya, pasalnya, dua bersaudara Ares dan Apollo, sedikit banyak mengeluarkan nafas suci. Keluarga mereka sepertinya ada hubungannya dengan Tuhan. Selain itu, Adams yang dikenal sebagai dewa kematian yang terakhir ditemui di Far North juga memancarkan nafas suci. Terlebih lagi, setelah menyebut keluarga kerajaan North, suasana hati Adams sangat berfluktuasi. Jelas sekali, dia memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan North. Keraguan tersebut mungkin akan terjawab dalam pertemuan malam ini. Chu Fan, apa yang kamu lakukan? Dalam perjalanan kembali ke asrama, Cao Zuang menatap ke arah Chu Fan di samping dan bertanya dengan marah. Chu Fan menunduk dan mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sial, aku membayar mahal 100.000 yuan, dan kamu setuju saat itu. Kenapa kamu mempermainkanku seperti ini? Mata Cao Zuang memerah karena marah dan berkata. Melihat Chu Fan belum bereaksi, Cao Zuang sangat marah sehingga dia mengulurkan tangan dan meraih kerah Chu Fan. Aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Cao Zuang berkata dengan marah. Ledakan. Chu Fan tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Cao Zuang menjauh. Ada kata untuk Zuang dalam nama Cao Zuang, tapi dia sebenarnya tidak pernah berolahraga dan sangat lemah. Chu Fan langsung menendangnya sejauh 2 atau 3 meter. Cao Zuang memegangi perutnya dan berteriak kesakitan. Chu Fan melangkah maju, meraih kerah Cao Zuang, dan mengangkatnya. Kamu benar-benar berisik, kata Chu Fan dengan mata dingin. Wajah Cao Zuang pucat, dan dia berkata dengan cemas, Chu Fan, kamu turunkan aku dulu. Di pihak Fang Yu, aku akan menemukan tempatku. Jangan berisik di sebelahku, kata Chu Fan sambil melemparkan Cao Zuang ke tanah. Cao Zuang mendarat di pantatnya, menjerit, dan jatuh ke tanah sambil memegangi pantatnya. Chu Fan menatap Cao Zuang dengan dingin gelombang www.novelringan.com gelombang dan berjalan ke depan. Saat dia berjalan, Chu Fan mengeluarkan sehelai rambut hitam dari sakunya. Itu adalah rambut yang diberikan Fang Yu padanya di kelas. Chu Fan mencubit rambut ini dengan kedua jarinya, jejak bahaya muncul di matanya. Asosiasi Huaibei Budo, Gedung Balai Persekutuan. Zhao Jidao menunggu sekelompok pejabat tingkat tinggi dan berkumpul kembali. Pria besar lainnya akan datang. Dibandingkan dengan Zhuo Hongru terakhir kali ini pertarungannya lebih besar. Tim Xuanwu dari Asosiasi Seni Bela Diri Beijing mengirim 4 penjaga ke Huaibei. Oleh karena itu, Zhao Ji bahkan tidak tinggal di ruang pertemuan, tetapi membawa sekelompok pejabat tingkat tinggi ke gerbang aula, menunggu 4 orang dewasa datang. Selain orang-orang dari Asosiasi Huaibei Budo, sambil menunggu, Zhao Jidao berbicara dengan Ma Fan. Kapten Ma, keempat orang dewasa datang ke Huaibei. Tugas pertama adalah menangkap Fang Yu, atau membantu kami memecahkan prajurit yang kejam itu. Zhao Jidao bertanya dengan hati-hati. Ma Fan melirik Zhao Jidao dan berkata, tugas yang saya terima adalah membantu Anda, tapi saya tidak tahu apa tugas spesifik dari keempat penjaga itu. Namun, membiarkan 4 ahli pelindung hukum membantu menyelesaikan para pengamuk tidak ada gunanya. Para pengamuk ini tidak kuat, dan tim saya pada dasarnya dapat menangani mereka. Seorang prajurit yang mengamuk tidak pernah menjadi masalah. Masalahnya adalah para prajurit yang mengamuk ini bersembunyi dalam kelompok di siang hari dan muncul berkelompok di malam hari, menyerbu tempat-tempat dengan banyak orang. Hal ini sulit untuk kita atasi, kata Zhao Jidao. Ini adalah tugasmu. Cari tahu di mana prajurit yang kejam itu bersembunyi, atau temukan sumbernya. Tidak bisakah kami melakukan semuanya untukmu? Ma Fan mengerutkan kening dan berkata, dimengerti, kami tentu memahami bahwa kami telah mengumpulkan informasi yang relevan selama lebih dari sebulan. Zhao Ji berkata bahwa Ma Fan sedikit tidak senang, dan dia langsung tertawa. Dari segi posisi, Zhao Jidao adalah ketua asosiasi Budo regional, sedangkan Ma Fan hanya anggota Asosiasi Budo Beijing, dan terdapat kesenjangan yang besar. Namun menghadapi Ma Fan, Zhao Jidao tidak berani menunjukkan sedikit pun postur superior. Inilah kesenjangan status antara Asosiasi Kyojo Budo dan Asosiasi Budo lainnya. Kapten Horse, kudengar kamu melihat Fang Yu kemarin. Zhao Jidao tiba-tiba bertanya pada saat ini. Wajah Ma Fan sedikit berubah,
dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, bagaimana caranya? Bagaimanapun, Fang Yu adalah salah satu tujuanmu kali ini. Aku ingin bertanya apa pendapatmu tentang dia, kata Zhao Jidao. Ma Fan mengerutkan alisnya dan berkata, tampilan. Tidak perlu melihat, penangkapan Fang Yu adalah perintah ketua tim Xuanwu. Kita hanya perlu melaksanakannya, memahami. Warna aneh muncul di mata Zhao Jidao. Sejak terakhir kali kami bertemu, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Fang Yu. Jangan beri dia wajah. Maka tentu saja dia tidak perlu memberikan wajah pada Fang Yu. Kali ini Asosiasi Budo Beijing mengirim 4 penjaga hukum. Saya ingin melihat bagaimana tanggapan Anda, Fang Yu. Zhao Jidao tidak yakin keempat penjaga itu berhasil menangkap Fang Yu. Tapi dia sangat jelas bahwa selama kedua belah pihak berkonflik, apapun hasilnya, Fang Yu hanya akan kalah. Jika Fang Yu tidak bisa mengalahkan keempat penjaga, dia akan ditangkap kembali ke ibu kota, dipenjara seumur hidup, atau dieksekusi. Jika Fang Yu mengalahkan keempat penjaga, itu akan menginjak-injak martabat dan reputasi Asosiasi Budo Beijing. Kelompok Xuanwu mungkin akan keluar dan mengeksekusi Fang Yu. Setelah menunggu hampir setengah jam, sebuah mobil mewah terparkir di depan gerbang aula. 4 pria berjubah hijau turun dari mobil mewah itu. Zhao Jidao segera menyambutnya. 4 orang dewasa, di Zhao Jidao berikutnya, sudah lama menunggumu, silakan masuk, kata Zhao Jidao dengan hormat. Keempat pria berjubah hijau ini semuanya berpenampilan sangat muda, baru berusia 30 atau 40 tahun. Tetapi Zhao Jidao sangat jelas bahwa usia keempat orang ini tidak akan kurang dari 65 tahun. Mereka menunda penuaan tubuh karena tingkat budidaya mereka yang tinggi. Ma Fan juga berjalan ke depan, menundukkan kepala dan mengepalkan tinjunya dan berkata, halo, 4 orang dewasa, saya dari resimen ke-7 ketika saya turun dari Ma Fan. Keempat pria berjubah hijau itu tersenyum dan mengangguk. Keempatnya memancarkan aura yang mengejutkan. Status tertinggi di antara mereka jelas adalah pria yang berdiri sedikit di depan. Saya Gao Yang. Ketiganya adalah orang yang membantu saya kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Pria yang berdiri di depan berkata, Yang Suo, Lembah Sungai Dong, Jiang Hua. 3 orang yang berdiri di belakang berbicara secara bergantian. 4 penjaga itu bagus. Pejabat senior Asosiasi Huaibei Budo, serta Ma Fan dan anggota timnya, semuanya membungkuk bersama. Jangan sopan, masuklah dulu. Gao Yang tersenyum. Melihat Gao Yang berbicara dengan sangat baik, hati Zhao Jidao yang selama ini berkeliaran menjadi rileks. Terakhir kali dia menjadi tuan rumah bagi Zhuo Hongru, hal itu meninggalkan banyak bayangan psikologis baginya. 5 menit kemudian, keempat orang dari tim Xuanwu duduk di sofa di ruang VIP. Ma Fan dan Zhao Jidao sedang duduk di seberang. Seorang wanita pembuat teh dengan wajah cantik sedang duduk berlutut di meja kopi sambil membuat teh. Ketua Zhao, Anda harusnya tahu tujuan kami berempat di Nandu, kan? Gao yang mengambil teh yang diberikan oleh wanita pembuat teh itu, menyesapnya, dan berkata, aku tahu, apakah ini ada hubungannya dengan Fang Yu? Zhao Jidao bertanya dengan kegembiraan terpancar di matanya. Gao yang mengangguk, dan berkata, anak ini telah menjadi terkenal beberapa waktu lalu. Saya telah mendengar namanya, tetapi saya tidak tahu banyak tentang dia. Ketika saya mendengar bahwa dia bertarung melawan Chen Luo di Wusengjing, Anda adalah di sana. Langsung saja, bisakah kamu memberitahuku sesuatu? Saya tidak tahu apa yang Tuan Gao ingin saya katakan. Zhao Ji bertanya, ceritakan padaku tentang pendapatmu tentang Fang Yu, kata Gao Yang. Zhao Jidao mengangguk dan berkata, saya menyaksikan Fang Yu mengalahkan Chen Luo dengan mata kepala sendiri. Dia memang sangat kuat, lebih kuat dari prajurit manapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama dia memiliki temperamen yang sangat saya tidak suka, sombong. Dia cukup sombong, begitu sombong hingga membunuh harapan masa depan dunia seni bela diri Huaibei di depan kita. Pada saat yang sama dia adalah orang yang haus darah. Zhao Jidao menambahkan bahan bakar dan kecemburuan dan mencoba yang terbaik untuk menggambarkan Fang Yu sebagai bajingan keji. Gao Yang dan 3 pria lainnya mendengarkan dengan tenang. Setelah berbicara, Zhao Jidao mengamati ekspresi Gao Yang dan menemukan bahwa Gao Yang masih tanpa ekspresi. Mari kita bicara tentang penampilannya. Gao Yang tiba-tiba bertanya lagi. Dia terlihat sangat muda, sekitar 20 tahun. Tapi menilai dari kekuatannya,
dia tidak mungkin hanya seusia ini. Dia seharusnya menggunakan beberapa obat-obatan atau teknik sihir untuk menjaga penampilannya tetap muda, kata Zhao Jidao. Saya mendengar bahwa dia hanya memiliki basis budidaya alam bawaan. Gao Yang bertanya, dengan baik. Gao Yang sedikit menyipitkan matanya berkedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah puluhan detik hening, Gao Yang tampak pulih, lalu berdiri dan berkata, ayo kita cari Fang Yu sekarang. Zhao Jidao segera menegakkan tubuh dan berkata, Tuan Gao, saya tahu di mana Fang Yu tinggal, dan saya bisa segera membimbing Anda. Oh, apakah kamu mengirim seseorang untuk memantau Fang Yu? Gao Yang bertanya, tidak, Fang Yu sangat waspada dan kemungkinan besar akan ketahuan dengan mengirimkan seseorang untuk mengikutinya. Tapi saya tahu lokasi kediamannya, dan saya yakin dia masih di Nandu, dan akan kembali ke kediamannya setiap hari, kata Zhao Jidao. Gao Yang merenung sejenak, berdiri, dan berkata, kalau begitu, kita akan segera berangkat. Ketiga bawahan itu saling melirik, mata mereka bingung. Mengapa Gao Yang begitu cemas? Saya baru saja sampai di Nandu dan pantat saya masih panas. Sebelum mereka berangkat, ketua tim dengan jelas mengakui bahwa mereka harus membuat rencana yang matang dan kemudian menangkap mereka. Tidak boleh ada kesalahan lagi. Tapi sekarang Gao Yang akan mencari seseorang di rumah Fang Yu. Haruskah kita mempertimbangkan rencana jangka panjang? Yang Suo berdiri dan bertanya dengan suara rendah. Gao Yang meliriknya dan berkata, tidak, cepat atau lambat aku harus bertemu dengannya. Setelah berbicara, Gao Yang menatap Zhao Jidao lagi. Zhao Jidao segera bangun, dan merasa senang. Fang Yu, kamu sudah selesai sekarang. Pada jam 6 sore, Fang Yu masuk ke mobil Qin Lang dan pergi ke klub Xingyue di ibu kota selatan. Berapa banyak? Fang Yu bertanya di dalam mobil. Pangeran Joyce datang dengan jet pribadi dan membawa puluhan orang. Namun, seharusnya tidak lebih dari 10 orang yang benar-benar anggota keluarga kerajaan Nord. Jawab Qin Lang. Fang Yu mengangguk, lalu bertanya, di mana Xingyue Clubhouse? Ini adalah klub swasta tingkat tinggi yang dibuka oleh raksasa papan atas di Huaibei. Lijia gelombang www.novelhall.com gelombang tidak terbuka untuk umum, hanya mereka yang menerima undangan yang bisa pergi ke sana. Kata Qin Lang. Oke, Fang Yu melihat keluar jendela. Qin Lang memandang Fang Yu, membuka mulutnya, dan akhirnya tidak berbicara. Tapi Fang Yu sepertinya tahu apa yang ingin dia katakan, menoleh, dan tersenyum, apakah kamu ingin membujukku untuk tidak melakukan apapun nanti? Qin Lang menyentuh dahinya dan berkata, ya, Tuan Fang, terutama karena saya tahu, saya tidak akan pernah melakukannya dengan mudah, kecuali saya tidak dapat menahannya, kata Fang Yu. Qin Lang tersenyum tak berdaya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Di tempat parkir pintu masuk, terparkir berbagai mobil mewah papan atas dengan harga pasaran tak kurang dari 10 jutaan. Jelas sekali, Fang Yu bukanlah satu-satunya orang yang diundang oleh Pangeran Joyce malam ini. Qin Lang menemani Fang Yu ke klub Xingyue. Ketika melewati gerbang, Qin Lang menunjukkan kartu hitam, dan kedua penjaga langsung melepaskannya, dan membungkuk kepada Qin Lang. Setelah perjalanan yang panjang dan sepi, Fang Yu dan Qin Lang berjalan ke aula mewah yang didekorasi seperti istana. Seluruh aula berwarna emas cemerlang, sangat mewah dan hampir berlebihan. Banyak tamu berdiri di lobi, berbicara satu sama lain, memegang segelas anggur merah di tangan mereka. Shao Qin, kamu di sini. Pada saat ini, seorang pria tampan berjas berjalan mendekat. Pria ini masih sangat muda, mungkin baru berusia awal 20-an. Tuan Li, Qin Lang tersenyum dan berjabat tangan dengan pria itu. Ini pasti Fang Yu yang ingin dilihat namanya oleh Pangeran Joyce, Tuan Fang. Pria tampan itu memandang Fang Yu, dan berkata, di bawah Li Tian, saya akan mengagumi Tuan Fang untuk waktu yang lama. Bab 506 Ketegangan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Anda tahu saya, Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tentu saja, Tuan Fang mengalahkan ahli bela diri baru Chen Luo dalam masalah ini. Siapa di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok yang tidak tahu? Li Tian tersenyum. Fang Yu tidak berbicara. Kepercayaan diri dan ketenangan yang ditunjukkan Li Tian cukup menonjol di antara teman-temannya. Namun, Tuan Chen Yi dari keluarga Chen juga datang hari ini, dan dia meminta Tuan Fang untuk memberinya wajah, dan berusaha untuk tidak berkonflik dengannya.
Li Tian melirik ke belakang dan berkata, Chen Yi ada di sini. Kenapa aku tidak melihatnya? Fang Yu bertanya sambil melihat sekeliling. Tuan Muda Chen sedang berbicara dengan Pangeran Joyce di lantai atas. Karena Tuan Fang ada di sini, ayo kita naik ke atas bersama-sama, kata Li Tian. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Merasakan nafas suci, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Seorang pria parubaya jangkung dengan wajah abu-abu putih dan janggut muncul di balkon lantai 2. Mengenakan pakaian mewah, perhiasan emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya di pergelangan tangan dan jarinya, dia menunjukkan aura tingkat atas yang sangat kuat. Dia meletakkan tangannya di pagar pembatas di lantai 2 dan melihat posisi Li Tian. Yang mana Fang Yu? Pria itu bertanya dalam bahasa Inggris. Aula yang awalnya berisik diinterupsi oleh suara pria itu dan menjadi sunyi. Pangeran Joyce, yang di sampingku adalah Fang Yu. Li Tian mengangkat kepalanya dan berkata. Pangeran Joyce mengalihkan pandangannya dan menatap lurus ke arah Fang Yu, yang berdiri di samping Li Tian. Dari sudut pandang yang merendahkan, aura super yang tidak menjengkelkan dan bergengsi membuat seluruh tamu di aula merasa takjub. Ini adalah pangeran dari keluarga kerajaan Eropa. Tuan yang sebenarnya, apakah kamu Fang Yu? Pangeran Joyce menatap Fang Yu beberapa saat, lalu bertanya. Ini aku. Fang Yu menjawab tanpa mengubah wajahnya. Sebagian besar tamu di sekitarnya merasa nama Fang Yu agak familiar. Setelah dipikir-pikir baik-baik, mereka teringat nama yang sempat menghebohkan dunia bela diri Tiongkok beberapa waktu lalu. Fang Yu. Apakah Fang Yu yang mengalahkan Chen Luo? Sensasi kejadian ini sungguh luar biasa, mungkin orang awam di dunia belum pernah mendengarnya. Tetapi orang-orang yang hadir adalah orang-orang terkemuka di dunia sekuler atau berasal dari keluarga seni bela diri. Nama Fang Yu seperti guntur bagi mereka. Ada juga beberapa tamu yang mengikuti pertemuan pertukaran yang diadakan di restoran Donghai beberapa waktu lalu dan melihat Fang Yu melukai serius putra Pangeran Joyce, Ares. Dengan kata lain, Pangeran Joyce dan Fang Yu memiliki kebencian yang besar. Keduanya benar-benar bertemu di sini. Banyak tamu yang ketakutan. Tapi Fang Yu masih memasang ekspresi acuh tak acuh. Berdiri di samping Fang Yu, Li Tian menatap Fang Yu dalam-dalam, dan warna berbeda muncul di matanya. Kamu ingin bertemu denganku, apa yang ingin kamu bicarakan? Fang Yu bertanya, saya hanya ingin memastikan satu hal secara pribadi. Apakah Anda menyakiti kedua putra saya? Pangeran Joyce bertanya dengan suara yang dalam. Tidak ada kemarahan dalam nadanya, tapi disertai dengan tekanan yang luar biasa. Semua tamu di lobi benar-benar merasakan bahu mereka tenggelam. Aku terluka. Fang Yu menjawab tanpa berpikir, dan bertanya, jadi apa? Apakah kamu akan membalaskan dendam putramu? Mendengar kata-kata provokatif Fang Yu, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Apalagi di lantai 2, wajah sekelompok orang dari keluarga kerajaan North yang berdiri di belakang Joyce tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Chen Yi berdiri di belakang sekelompok orang ini. Meskipun dia tidak melihat Fang Yu, dia juga mendengar kata-kata Fang Yu, dan senyum menyeringai muncul di wajahnya. Menurut Fang Yu, siapa yang dia hadapi? Ini Pangeran Joyce dari keluarga kerajaan North di Eropa. Baik dari segi status atau sumber daya keuangan, dia termasuk orang-orang kelas atas dunia. Provokasi Fang Yu pasti akan membuat marah Pangeran Joyce. Jika Anda menyinggung seseorang pada level ini, Anda tidak bisa lolos begitu saja. Tidak peduli bagaimana Fang Yu bisa bertarung, tidak mungkin menahan kemarahan seluruh keluarga kerajaan North. Qin Lang, yang berdiri tidak jauh dari Fang Yu, menghela nafas dalam hatinya. Segalanya masih bergerak ke arah yang paling tidak ingin dilihatnya. Ia masih berpikir terlalu sederhana. Bagaimana seorang gangster setingkat Pangeran Joyce bisa menelan amarah putranya yang dipukuli? Melihat Fang Yu, tentu saja mustahil baginya untuk mempertahankan sikap baik. Setelah kata-kata Fang Yu, para penonton terdiam. Pangeran Joyce menatap Fang Yu, sepasang pupil biru yang dingin. Di tempat Fang Yu, dia bisa merasakan aura suci semakin kuat di tubuhnya. Sejujurnya, Fang Yu sangat menantikan untuk bermain melawan Pangeran Joyce. Dilihat dari nafasnya, kekuatan orang ini seharusnya jauh melebihi kedua putranya. Jika dia bisa menyerap kekuatan suci di tubuhnya, efeknya akan bagus. Pangeran Joyce menatap Fang Yu. Suasana menjadi lebih khusyuk. Namun saat ini, Pangeran Joyce tiba-tiba menyeringai. Dia mengulurkan tangan kanannya, menunjuk ke arah Fang Yu,
dan berkata, "Kamu adalah orang China paling baik yang pernah saya lihat. Jika ini Eropa, saya akan memenggal kepalamu tanpa ragu-ragu. Tapi hari ini, saya tidak akan melakukannya. Jadilah seperti ini, lakukan. Saya datang ke Nandu hanya untuk membicarakan bisnis. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar aturan." Setelah berbicara, Pangeran Joyce menyentuh janggut di wajahnya dan memandang tamu-tamu lain di aula. "Saya senang banyak orang yang ingin bekerja dengan saya, tapi sayangnya, saya hanya bisa memilih satu pasangan pada akhirnya. Jadi, kamu hanya bisa bersaing, biarkan aku melihat kekuatan dan ketulusanmu." Pangeran Joyce tertawa, berbalik dan berjalan ke kamar pribadi di belakang. Setelah berbalik, senyuman di wajahnya segera menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang tak ada habisnya dan niat membunuh. Masih ada keheningan di aula. Dua kalimat terakhir yang dikatakan Pangeran Joyce adalah normal. Dia berkata bahwa dia adalah orang luar dan akan mematuhi peraturan Tiongkok dan tidak akan melakukan apapun dengan Fang Yu. Kemudian, dia mengatakan bahwa siapapun yang ingin bekerja sama dengannya harus menunjukkan kekuatan dan ketulusan yang cukup. Jika kedua kalimat tersebut digabungkan, maknanya menjadi jelas. Siapa yang bisa membantunya menyingkirkan Fang Yu, yang bisa menjadi rekannya? Inilah yang sebenarnya dimaksud Pangeran Joyce. Tak satu pun dari tamu yang hadir itu bodoh. Mereka mengerti maksud Pangeran Joyce. Semua orang memperhatikan tubuh Fang Yu. Tetapi kebanyakan orang mundur. Dalam hati mereka, selesaikan Fang Yu. Bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan? Tahukah Anda, Fang Yu baru saja membunuh Chen Luo, yang disebut sebagai penjahat, belum lama ini. Bisa bekerja sama dengan keluarga kerajaan North memang sangat menguntungkan. Bahkan bisa dikatakan siapapun yang bisa menjadi mitra keluarga kerajaan North bisa berdiri di puncak Huaibei. Namun betapapun besar manfaatnya, tetap penting. Jika Anda menyinggung seniman bela diri papan atas seperti Fang Yu, seluruh keluarga akan menderita. Siapapun yang suka melakukannya, saya tidak ikut serta. Banyak tamu yang hadir berpikiran seperti ini di dalam hati mereka. Fang Yu berdiri di tempatnya, melihat sekeliling. Di lokasi yang dia pindai, semua tamu menundukkan kepala dan menghindari pandangan, karena takut diperhatikan oleh Fang Yu. Pada akhirnya, Fang Yu memandang Li Tian. Li Tian masih tersenyum sopan, dan tidak menghindari tatapan Fang Yu sama sekali. "Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan di sini?" "Aku sedikit lapar," kata Fang Yu. "Tentu saja." Li Tian berbalik dan memanggil seorang pelayan berseragam. "Tuan Fang, apa yang ingin Anda makan? Meskipun ada instruksi, koki akan segera membuatnya," kata Li Tian. "Ambil saja, asal kenyang," kata Fang Yu. Li Tian melirik pelayan itu. Pelayan itu segera membungkuk, berbalik dan pergi. "Tuan Fang gelombang www.novelringan.com gelombang apakah Anda ingin naik ke atas dan duduk sebentar?" Li Tian bertanya. "Oh, apa menurutmu dia dan aku masih bisa duduk dan mengobrol?" Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. "Saya pikir masih ada peluang untuk menghilangkan kontradiksi di antara Anda." Li Tian tersenyum. "Tidak perlu dihilangkan, jika kontradiksi dihilangkan, bukankah kesempatan Anda untuk bersaing akan berkurang?" Fang Yu berkata dengan tajam. Ekspresi Li Tian tetap tidak berubah dan berkata, "Sejak Pangeran Joyce datang ke Huaibei, dia pada akhirnya akan menemukan pasangan, dan itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Fang." "Yah, kamu bisa mencarikan tempat untukku duduk," kata Fang Yu. "Oke, tolong ikuti aku." Li Tian membawa Fang Yu dan Qin Lang ke lantai 2. 10 penjaga berdiri di pintu kamar pribadi tempat Pangeran Joyce berada. Li Tian membawa Fang Yu dan masuk ke kamar pribadi di sebelahnya. "Tuan Fang, Sao Qin, tunggu saja di sini sebentar, makanan akan segera diantar, saya akan keluar untuk menjamu tamu lain dulu." Setelah itu, Li Tian berbalik dan keluar. Setelah meninggalkan kamar pribadi, Li Tian melirik ke kamar pribadi tempat Pangeran Joyce berada. Alih-alih turun ke bawah, dia berjalan ke pintu lift di samping. Setelah memasuki lift, dia memasukkan serangkaian kata sandi di panel sentuh. Lift segera turun. Dilihat dari tombol-tombol di panel sentuh, seluruh bangunan hanya ada 5 lantai, tanpa lantai negatif. Namun lift akhirnya berhenti di lantai 3 negatif. Li Tian keluar dari lift. Ini adalah ruang bawah tanah yang remang-remang, dan Anda bahkan tidak dapat melihat lingkungan sekitarnya. Sebelum Li Tian berbicara, dia mendengar suara rantai bergetar. "Ada apa?"
Suara serak laki-laki terdengar dari bayangan di depan. Bantu aku memecahkan masalah seseorang. Li Tian berkata dengan mata dingin. Jika kamu ingin aku melakukan sesuatu untukmu, kamu berjanji padaku sebuah syarat. Keberadaan dalam bayangan terdiam beberapa saat, dan berkata dengan suara yang dalam. Saya mengerti, nyatakan persyaratan Anda. Li Tian bertanya, setelah aku membantumu menyelesaikan target, aku tidak akan kembali ke ruang bawah tanah. Ada lagi suara rantai yang bergetar di balik bayang-bayang. Mendengar permintaan ini, wajah Li Tian berubah sedikit, mengerutkan kening, dan berkata, menurut instruksi Tuan Yi, kamu belum bebas. Petik 2. Saya tidak mengatakan bahwa saya ingin bebas, saya hanya ingin tinggal dalam lingkungan yang lebih baik. Kata keberadaan dalam bayangan, Li Tian menunjukkan keraguan, jelas mempertimbangkan pro dan kontra. Setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan. Jika Anda dapat membantu saya menyingkirkan orang itu, saya dapat menyetujui persyaratan Anda dan kemudian memindahkan Anda ke villa terpisah, kata Li Tian. Haha, semburan tawa kering terdengar, disertai dengan guncangan rantai yang tajam. Di dalam bayangan, bayangan gelap perlahan muncul. Dari garis besarnya, ia adalah manusia kurus. Namun karena cahaya di basement terlalu gelap, penampilan orang tersebut menjadi tidak jelas. Bayangan itu berjalan menuju Li Tian. Apakah kamu generasi keempat dari keluarga Li? Sombra bertanya. Ya, Li Tian menjawab. Keberanianmu sangat bagus, jauh lebih kuat dari ayahmu, kata Sombra. Li Tian tidak berbicara. Ayahnya Li Hetong adalah sampah yang diakui keluarganya, sampah yang benar-benar mengartikan pepatah bahwa lumpur tidak bisa menopang tembok. Jika tidak, otoritas keluarga tidak akan jatuh ke tangan Li Tian, yang baru berusia 24 tahun. Dan Li Tian, dan ayahnya Li Hetong benar-benar dua ekstrim. Baik dalam karakter maupun kemampuannya, Li Tian luar biasa kuat, dan dia sangat terkenal di komunitas bisnis Huaibei. Ia juga dikenal sebagai kebanggaan ganda yang tiada taraf dengan Yu Ruobing dari keluarga Yu. Ketika Li Tian masih kuliah, dia mulai mengambil alih sebagian besar urusan keluarga Li, dan dia melakukannya dengan sempurna. Tak hanya mendapat apresiasi dari para sesepuh di keluarga, tapi juga kepercayaan dari para pemegang saham utama di grup. Oleh karena itu, begitu lulus dari universitas, Li Tian langsung dipromosikan menjadi presiden dan menjadi pimpinan grup Li. Dari luar, Li Tian hampir menjadi orang yang sempurna. Dia memiliki pendidikan, kebijaksanaan, kekayaan, status. Satu-satunya kekurangan dalam dirinya mungkin adalah ayahnya Li Hetong. Selain mabuk, Li Hetong tahu cara mengajak semua jenis wanita pulang untuk tidur. Satu-satunya kontribusi yang dia berikan kepada keluarga Li adalah melahirkan seorang putra yang luar biasa seperti Li Tian. Selain itu, setelah bayangan hitam menyebut Li Hetong, wajah Li Tian menjadi muram. Orang yang paling menyebalkan dalam hidupnya adalah ayahnya, bukan siapa-siapa. Aku sudah lama tidak bertemu ayahmu, dan aku ingin mencarikannya minuman nanti saat aku keluar, kata bayangan itu. Satu-satunya hal yang harus kamu lakukan saat keluar adalah membantuku membunuh Fang Yu. Li Tian berkata dengan dingin. Bayangan hitam itu berdiri di sana tanpa merespon. Ruang bawah tanah sunyi. Sebenarnya, aku hanya bertemu ayahmu sekali, dan saat itu aku sangat membuatnya takut, dan aku tidak lagi melihatnya lagi sejak itu. Bayangan itu tersenyum tipis, sungguh sia-sia. Wajah Li Tian menjadi semakin jelek. Kamu terus menyebut ayahmu, apakah kamu tidak nyaman? Bayangan itu tiba-tiba bergerak maju 2 langkah, perlahan mendekati Li Tian dengan kepalanya. Li Tian bisa mencium bau busuk, mengerutkan kening, dan mundur selangkah. Saya sangat kesal, karena orang yang paling saya benci adalah Li Hetong. Li Tian menjawab, lalu kenapa kamu malah menyebut nama Fragile di hadapanku? Bayangan hitam itu menghantam ke depan, bersandar di depan Li Tian, dan meraung. Terlalu dekat, meski cahayanya redup, Anda dapat dengan jelas melihat ekspresi terdistorsi di wajah ini. Li Tian sangat ketakutan hingga dia hampir jatuh ke tanah. Bayangan hitam itu perlahan menarik kembali kepalanya, dan berkata dengan suara serak, ini peringatan terakhirku. Jangan menyebut nama ini di depanku lagi. Tidak peduli seberapa berani Li Tian, dia tidak berani mengatakan apapun saat ini, jadi dia harus menganggukkan kepalanya. Di dalam kamar pribadi, Fang Yu memandang Qin Lang di samping dan bertanya, mengapa kamu tidak pergi ke sebelah dan mengobrol dengan Joyce itu?
Kontradiksi antara Tuan Fang dan Pangeran Joyce tidak dapat didamaikan, dan tidak perlu berbicara dengannya lagi, kata Qin Lang. Tidak perlu menyerahkan pasangan untukku. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, Tuan Yi Fang, kebaikan Anda kepada keluarga Qin kami sangat diperlukan. Kata Qin Lang dengan serius. Sepertinya anak itu, Qin Wudao, telah menanamkan banyak hal padamu, kata Fang Yu. Qin Lang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah keputusanku sendiri, bukan atas arahan kakekku. Tuan Fang, perlakukan aku. Petik 2. Tidak apa-apa, aku mengerti maksudmu. Fang Yu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Qin Lang, tidak membiarkan Qin Lang terus berbicara. Keduanya mengobrol tanpa sepatah kata pun, dan pintu kamar pribadi diketuk. Pelayan berseragam masuk membawa piring makan. Tuan Fang yang terhormat, ini hidangan Anda, silakan nikmati. Makanan di sini sangat cepat. Fang Yu memandang Qin Lang dan bertanya, apakah kamu ingin makan sesuatu? Tidak perlu, kata Qin Lang. Fang Yu berhenti bicara, dan mulai makan. Qin Lang melihat penampilan rakus Fang Yu, ekspresinya ragu-ragu. Apa yang dikatakan Pangeran Joyce sebelumnya adalah sebuah hadiah. Dia meminta keluarga yang hadir untuk mencari solusi terhadap Fang Yu. Siapa yang bisa melakukan ini, siapapun bisa menjadi mitra keluarga kerajaan North. Pangeran Joyce mengatakan ini dengan terus terang, dan semua orang yang hadir dapat memahaminya. Oleh karena itu, Qin Lang tidak ingin Fang Yu tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia tidak mengkhawatirkan siapapun yang dapat mengancam keselamatan pribadi Fang Yu, tetapi khawatir Fang Yu akan menjadi sasaran kritik publik setelah konflik dipicu, dan dia dianggap sebagai musuh oleh Kamar Dagang Huaibei dan Huaibei Budo. Asosiasi, dalam hal ini, akan sulit untuk mengakhirinya. Tuan Fang, setelah Anda selesai makan, ayo pergi dari sini. Kata Qin Lang setelah memikirkannya lagi dan lagi. Baiklah, tapi sebelum aku pergi, aku harus pergi ke kamar pribadi Joyce sebentar, kata Fang Yu. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk membicarakan latar belakang keluarga kerajaan North. Sekarang duduk di kamar pribadi, dia dapat dengan jelas merasakan kehadiran beberapa kekuatan suci di kamar pribadi berikutnya. Beberapa saat kemudian, pintu kamar pribadi kembali diketuk. Li Tianlah yang membuka pintu. Tuan Fang, Pangeran Joyce ingin mentraktir Anda minuman, saya tidak tahu apakah Anda mau. Li Tian memandang Fang Yu. Tentu saja, Fang Yu mengambil serbet dan menyeka mulutnya, bangkit dan berjalan di depan Li Tian dan berkata, ayo pergi. Qin Lang juga ingin bangun, tapi Li Tian melirik Qin Lang dan tersenyum. Meskipun dia tidak mengatakan gelombang www.novelringan.com gelombang, Qin Lang mengerti apa yang dimaksud Li Tian. Pangeran Joyce hanya ingin melihat Fang Yu sendirian. Qin Lang, turunlah dan tunggu aku. Setelah aku selesai menemui Joyce, ayo segera pergi, kata Fang Yu. Bagus, jawab Qin Lang. Kemudian, Fang Yu mengikuti Li Tian ke kamar pribadi tempat Pangeran Joyce berada. 10 pengawal kuat yang menjaga pintu memandang Fang Yu bersama-sama dengan mata tajam. Meskipun orang-orang ini terlihat galak dan jahat, Fang Yu bahkan tidak melihat mereka sama sekali, dan langsung berjalan ke pintu kamar pribadi. Li Tian mengetuk pintu, lalu membuka pintu dan masuk bersama Fang Yu. Pangeran Joyce, saya membawa Tuan Fang. Li Tian tersenyum dan berjalan ke samping. Ruang di kamar pribadi sangat besar dan terlihat seperti aula. Orang-orang di sebelah kiri semuanya adalah orang Eropa, dan 8 di antaranya memancarkan nafas. Kekuatan ilahi. Kelompok orang ini jelas merupakan anggota langsung dari keluarga kerajaan North. Kolom di sebelah kanan adalah beberapa perwakilan keluarga seni bela diri dan raksasa duniawi, dan Chen Yi termasuk di antara mereka. Melihat Chen Yi, Fang Yu tersenyum khusus padanya. Seluruh tubuh Chen Yi gemetar, dan segera menoleh, tidak berani menatap Fang Yu. Setelah kematian Chen Luo, keluarga Chen kehilangan kesempatan untuk mencapai puncak Huaibei. Tapi tidak seperti keluarga Zheng yang runtuh, keluarga Chen hanya mati karena Chen Luo. Langit-langitnya sudah hilang, tapi fondasinya masih ada. Keluarga Chen masih memiliki kekuatan dan fondasi dari 3 keluarga seni bela diri teratas di Huaibei. Dalam keadaan seperti itu, kehidupan Chen Yi jauh lebih baik dari sebelumnya. Tanpa tekanan Chen Luo di kepalanya, dan laki-laki lain yang berhubungan langsung dengannya, itu bahkan lebih sia-sia. Dengan cara ini, Chen Yi tiba-tiba menjadi inti dari generasi muda.
Inti keluarga, inilah kesenangan yang belum pernah dialami Chen Luo sebelumnya. Oleh karena itu, Chen Luo harus berterima kasih kepada Fang Yu. Namun, ketika dia benar-benar berhubungan dengan Fang Yu, Chen Luo tidak memiliki pikiran, hanya rasa takut. Dia telah menderita 2 kali di tangan Fang Yu dan menyaksikan Fang Yu membunuh Chen Luo yang mempesona dengan matanya sendiri. Baginya, Fang Yu seperti mimpi buruk. Chen Yi, semua orang sangat akrab, kenapa kamu tidak menyapa? Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Chen Yi kaget. Dia tidak menyangka Fang Yu akan berbicara dengannya di depan banyak orang. Darah di wajah Chen Yi menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tapi dia tahu betul karakter Fang Yu, beraninya dia tidak merespon. Oleh karena itu, Chen Yi mengangkat kepalanya, mengumpulkan keberanian untuk melihat ke arah Fang Yu, dan gemetar, "Halo, kamu. Apa yang kamu lakukan dengan wajah pahit?" "Tersenyumlah saja," kata Fang Yu. Chen Yi memperlihatkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Sungguh jelek untuk tertawa. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, digoda oleh Fang Yu di depan banyak orang, Chen Yi merasa malu dan kesal, tetapi dia tidak berdaya. Fang Yu, kali ini, Pangeran Joyce, yang duduk di posisi pertama, berbicara. Fang Yu memandang Pangeran Joyce. Orang-orang yang duduk di 2 tempat itu memandang Fang Yu bersama-sama. Terutama anggota keluarga kerajaan North yang duduk di sebelah kiri, mata mereka tajam, dan mereka terlihat tidak sabar untuk mencabik-cabik Fang Yu. Di seluruh ruangan pribadi, Fang Yu berdiri di tengah, dan di bawah berbagai pengawasan, dia tampak seperti seorang interogator. "Kamu," Pangeran Joyce tanpa ekspresi, baru saja hendak berbicara. "Tunggu." Saat ini, Fang Yu berjalan ke samping, mengambil bangku, lalu berjalan kembali, duduk di tempat, dan mengangkat kakinya. "Maaf, aku sedikit lelah, kamu bisa terus bicara." Fang Yu tersenyum. Menghadapi tingkah laku Fang Yu yang sembrono, wajah Pangeran Joyce tenggelam. Sebagai pemimpin keluarga kerajaan North, dia sangat kuat sehingga dia adalah sosok yang unggul tidak peduli siapa yang dia hadapi. Di Eropa, dia belum pernah bertemu seseorang yang kasar seperti Fang Yu. Dan orang ini melukai 2 putra kesayangannya dan kehilangan tenaga, terutama putra sulung Ares, yang masih terbaring di ranjang rumah sakit. Kemarahan di dada Pangeran Joyce membara, dan sorot mata Fang Yu menjadi lebih buruk. Di saat yang sama, aura pembunuh tiba-tiba muncul pada dirinya, cukup meresap. Suhu di seluruh ruangan pribadi turun hingga titik beku. Sebagian besar tamu di barisan sebelah kanan berwajah serius dan duduk rapat. Mereka tahu betul bahwa baik Pangeran Joyce maupun Fang Yu tidak dapat menyinggung perasaan mereka. Saat ini, Anda tidak dapat menunjukkan sikap apapun. Pendekatan yang paling tepat adalah dengan menyaksikan 2 konfrontasi tersebut secara diam-diam. Li Tian memandang Pangeran Joyce, lalu ke Fang Yu, sedikit menyipitkan mata, memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Namun dalam keadaan yang sangat tegang, Fang Yu tiba-tiba menoleh untuk melihat sekelompok orang yang duduk di sebelah kiri. Anggota keluarga kerajaan North ini semuanya mengenakan jubah putih mewah, menunjukkan temperamen aristokrat di sekujur tubuh mereka. "Kalian semua seharusnya menjadi sepupu Ares dan Apollo." Fang Yu bertanya. Kelompok orang ini tidak menyangka Fang Yu akan menanyakan pertanyaan seperti itu, dan mereka tertegun sejenak, tidak ada yang menjawab. Ya, mereka semua adalah anggota langsung dari keluarga kerajaan North, dengan darah bangsawan paling ortodoks, kata Pangeran Joyce yang duduk di posisi pertama. "Jadi, aku mengerti." Fang Yu mengangguk. Pangeran Joyce memandang Fang Yu yang acuh tak acuh dan amarahnya semakin kuat. "Putramu harusnya disembuhkan, kan?" Fang Yu bertanya saat ini. Ledakan. Pangeran Joyce membanting meja kopi di sebelahnya, dan meja kopi itu meledak. Pada saat yang sama, barisan anggota keluarga kerajaan yang duduk di sebelah kiri berdiri dan menatap Fang Yu. Provokasi Fang Yu yang berulang-ulang jelas tidak membuat mereka diperhatikan oleh keluarga kerajaan North. "Fang Yu, kamu tidak ingin meninggalkan tempat ini malam ini." Pangeran Joyce tiba-tiba bangkit dan menunjuk ke arah Fang Yu dengan marah. Suasana di private room seketika menjadi mencekam. "Tunggu sebentar." Pada saat ini, Li Tian tiba-tiba berdiri. Pangeran Joyce memandang Li Tian, sedikit menyipitkan mata, dan tidak berkata apa-apa. "Yang mulia, ini adalah situs keluarga Li kami, dan Yang mulia, Anda, dan anggota keluarga kerajaan lainnya, semuanya adalah tamu paling terhormat dari keluarga Li kami."
Li Tian berkata dengan tergesa-gesa, seseorang membuatmu marah. Itu adalah kelalaian keluarga Li kami, tentu saja kami harus menyelesaikan masalah ini untukmu. Mendengar kata-kata tersebut, mata Pangeran Joyce bergerak sedikit. Ekspresi tamu lain yang hadir berubah. Maksud Li Tian jelas, dia akan berdiri di sisi Pangeran Joyce, dan lawan yang ditembak Yu. Dari sudut pandang manfaat, ini adalah keputusan yang miring. Jika Anda melakukannya dengan benar, Anda bisa mendapatkan kepercayaan dari Pangeran Joyce dan menjadi satu-satunya mitra keluarga kerajaan North di Tiongkok. Manfaatnya memang sangat besar, namun jika Anda salah, konsekuensinya akan menjadi bencana, dan kerugiannya bisa berupa kehancuran seluruh keluarga. Li Tian adalah ahli bisnis terkenal di Huaibei, mengapa dia membuat pilihan yang berisiko? Ini tidak sesuai dengan karakternya. Para tamu yang mengenal baik Li Tian semuanya bingung saat ini. Fang Yu menoleh untuk melihat Li Tian, sedikit menyipitkan mata. Tuan Fang, saya tidak ingin menjadi musuh Anda, tetapi Anda telah berbuat terlalu banyak. Li Tianxi menatap lurus ke arah Fang Yu tanpa rasa takut. Tidak apa-apa, keputusan apapun yang kamu ambil masuk akal, aku hanya ingin tahu, di mana kepercayaan dirimu. Fang Yu tersenyum. Kamu akan segera tahu. Li Tian mundur selangkah, mengangkat tangannya, dan menepuk. Tak lama kemudian, terdengar suara rantai ditarik di luar kamar pribadi. Bum-bum, pintu kamar pribadi diketuk. Masuk, dia sudah ada di sini, kata Li Tian. Ketukan di pintu berhenti dan pintu dibuka. Sesosok masuk melalui pintu, terkena cahaya, dan muncul di depan semua orang. Ini adalah pria yang sangat kurus. Dia mengenakan gaun putih compang camping yang tampak seperti kemeja penjara. Rambut panjang berantakan menutupi sebagian besar pipi, hanya satu mata kiri yang terlihat. Dan pupil di mata kiri sedikit bersinar merah. Kaki dan tangannya diikat dengan rantai emas. Melihat orang ini muncul, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Banyak orang menoleh untuk melihat Li Tian, dengan keraguan di mata mereka. Tolong kirimkan tahanan seperti itu, hanya ingin menyelesaikan Fang Yu. Bukankah ini lucu? Tahanan itu pada pandangan pertama kekurangan gizi, dan tampaknya sangat sulit untuk bergerak. Terlebih lagi, karena para tahanan akan menyelesaikan Fang Yu, entah bagaimana, pertama-tama lepaskan rantai di tangan dan kakinya. Setelah tahanan memasuki kamar pribadi, pertama-tama dia melirik Li Tian, lalu menoleh untuk melihat Fang Yu. Fang Yu memandang orang aneh di depannya, sedikit mengernyit gelombang www.novelringan.com gelombang dilihat dari nafas di tubuhnya, orang ini tidak terlalu kuat. Tapi naluri Fang Yu memberitahunya bahwa orang ini jelas tidak selemah kelihatannya. Fang Yu sendiri adalah contoh terbaik dari kebenaran bahwa orang tidak boleh berpenampilan baik. Melihat penampilannya saja, Fang Yu juga seekor ayam yang lemah. Itu dia. Tahanan itu menatap Fang Yu dan bertanya, suaranya serak. Itu dia, Li Tian menjawab, ingat apa yang kamu janjikan padaku. Setelah tahanan selesai berbicara, dia menyeret langkah beratnya menuju Fang Yu. Barisan tamu di sebelah kanan mundur secara diam-diam, karena takut cedera yang tidak disengaja. Anggota keluarga kerajaan, dipimpin oleh Pangeran Joyce, berdiri di sana. Pangeran Joyce telah mencapai kesepakatan dengan Li Tian secara pribadi. Agar perjanjian itu berlaku, syaratnya adalah menyelesaikan Fang Yu. Oleh karena itu, Pangeran Joyce tahu bahwa Li Tian tidak akan membodohinya dalam masalah ini. Ketika tahanan berjalan ke tubuh Fang Yu, mata kirinya yang terbuka tiba-tiba menunjukkan cahaya merah yang kuat. Dia meraung keras, mengangkat tangannya yang dirantai, melipat tangannya, dan membantingnya langsung ke wajah Fang Yu. Wow, ada suara siulan di udara, dan kecepatan pukulan ini sangat cepat. Fang Yu mundur selangkah, berusaha menghindari pukulan itu. Tapi tahanan itu seperti yang diharapkan, tubuh bagian atasnya tiba-tiba condong ke depan, dan tinjunya yang terkepal juga terentang jauh. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di depan pipinya. Tinju tahanan mengenai lengan Fang Yu, menyebabkan hembusan udara. Meskipun Fang Yu tidak mundur selangkah, lantai di bawah kakinya tiba-tiba meledak dan tenggelam. Semburan udara menyebar kemana-mana, dan beberapa orang yang berada di dekatnya langsung terguncang ke tanah. Kedua belah pihak tidak menggunakan energi sebenarnya, itu hanya benturan kekuatan sederhana yang dapat menghasilkan kekuatan yang begitu kuat. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung dalam pukulan sang tahanan. Pangeran Joyce, yang berdiri di depan, memiliki sedikit keterkejutan di matanya.
Dia tidak menyangka bahwa seorang tahanan dengan tubuh kurus seperti itu akan memiliki kekuatan fisik yang begitu menakutkan. Li Tian sudah mundur hingga belasan meter. Melihat sosok tahanan itu, mulut Li Tian sedikit terangkat. Orang ini sekuat yang kakek katakan. Dengan dia, Fang Yu pasti akan terselesaikan, dengan demikian memenuhi persyaratan Pangeran Joyce dan mencapai kesepakatan. Memikirkan kemungkinan masa depan, Li Tian sedikit bersemangat. Alasan mengapa dia mengambil risiko begitu besar sehingga Fang Yu mengambil tindakan adalah karena Pangeran Joyce berjanji kepadanya bahwa selama Fang Yu ditangani, keluarga kerajaan North akan mencapai kerjasama yang mendalam dengan keluarga Li. Kerjasama yang mendalam berarti saling memanfaatkan sumber daya. Keluarga Li dapat menggunakan semua sumber daya keluarga kerajaan North, termasuk bisnis, personel, status. Dengan cara ini, keluarga Li tidak hanya dapat memperluas pasar di Eropa, tetapi juga menggunakan kekuatan yang dimiliki keluarga kerajaan North dikuasai. Inilah yang paling dipedulikan Li Tian. Keluarga Li sudah menjadi keluarga teratas di dunia sekuler, tetapi di dunia seni bela diri, mereka hanyalah keluarga sekuler. Karena perbedaan mutlak dalam kekuatan militer, reputasi keluarga Li di dunia sekuler tidak ada gunanya. Menghadapi keluarga seni bela diri yang kuat, mereka masih harus menundukkan kepala dengan patuh dan menjadi afiliasi, dan menghasilkan sejumlah keuntungan setiap hari. Semangat Li Tian membuatnya enggan menjadi anggota keluarga seni bela diri. Mengapa uang yang diperolehnya dengan susah payah harus diberikan kepada keluarga seni bela diri yang tidak melakukan apapun? Dia seharusnya berdiri di atas, lalu mengapa dia harus lebih rendah? 2 tahun lalu, ketika Li Tian baru saja menjadi kepala keluarga Li, dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus membiarkan keluarga Li benar-benar berdiri di atas Huai Bei dan melampaui semua keluarga. Hampir tidak mungkin bagi keluarga sekuler tanpa dasar seni bela diri untuk mengungguli keluarga seni bela diri lainnya. Hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Keluarga kerajaan North adalah sebuah peluang. Sebagai salah satu keluarga kerajaan terkuat dan tertua di Eropa, jika keluarga Li bisa mendapatkan dukungannya pasti akan membuat banyak keluarga pencak silat iri. Li Tian menatap Fang Yu dan sosok tahanan itu, tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Jika Anda ingin mencapai puncak Huai Bei, andalkan pertempuran malam ini. Ledakan, tahanan itu mengangkat tinjunya dan membanting ke arah Fang Yu sekali lagi. Lengan kanan Fang Yu menahan pukulan itu, dan lantai di bawah kakinya tenggelam lagi. Melihat tahanan di depannya, kilatan cahaya melintas di mata Fang Yu. Kekuatan fisik orang ini cukup kuat. Terlepas dari dunia budidaya keabadian sebelumnya, atau dunia seni bela diri saat ini, karena takut akan rasa sakit, sangat sedikit orang yang memilih untuk berlatih. Dan tahanan di depannya, yang bisa memiliki kekuatan tirani seperti itu, jelas juga seorang pemurni tubuh. Apalagi dia berolahraga setidaknya belasan kali. Ini membuat Fang Yu merasa telah menemukan jenis yang sama, dan dia sangat terkejut. Ledakan, tahanan itu mengangkat tangannya dan ingin menghancurkan kepala Fang Yu. Fang Yu langsung mengulurkan tangan kanannya dan dengan kuat menggenggam tangan tahanan itu. Tahanan itu menekan tangannya dengan kuat. Boom, Fang Yu bisa menahannya, tapi tanah di bawah kakinya tidak bisa menahannya lagi. Itu runtuh begitu parah hingga hampir menembus. Fang Yu meraih tangan tahanan itu dan mendorongnya keluar, mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Tapi kali ini, kepala tahanan itu terbanting ke depan. Ledakan, kepala itu membentur kepalanya, dan suara teredam yang membuat tengkoraknya sakit meletus. Seluruh tubuh Fang Yu terbang terbalik seperti anak panah dari tali, menghantam dinding di belakang, langsung menembus dinding. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang di ruang pribadi berubah. Fang Yu sepertinya dirugikan. Tahanan yang masih mereka interogasi ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Saat semua orang tercengang, tahanan, yang tampaknya mengalami kesulitan berjalan sebelumnya, tiba-tiba terlontar seperti macan tutul, melompat ke arah terbangnya Fang Yu. Bang, 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 kemudian, terjadi tabrakan dan suara gemuruh terus-menerus. Ada teriakan di lobi lantai pertama. Orang-orang di ruang pribadi bereaksi dan berlari keluar dari kamar pribadi satu demi satu, melihat ke lantai pertama. Tepat sebelum semua orang berlari ke pegangan, mereka melihat para tahanan melawan Fang Yu berkedip-kedip di lobi lantai pertama. Kecepatan, mereka berdua begitu cepat, mereka berada di sisi ini untuk beberapa saat, namun muncul di sisi lain di sisi berikutnya. Sulit bagi mata telanjang untuk menangkap pergerakan keduanya,
hanya bayangannya saja. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat didengar adalah suara bising yang muncul di setiap belokan keduanya. Bang, 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 gelombang udara yang dihasilkan oleh setiap pukulan membuat seluruh ruangan tampak bergetar. Sungguh kekuatan fisik. Dia telah mendengar bahwa Fang Yu sangat kuat, tetapi saat ini dia menyaksikannya secara pribadi dan merasa berbeda. Untungnya, dia tidak melakukan apapun dengan Yu Yu sekarang. Dia sekarang berada di Tiongkok, tidak mampu menyerap kekuatan Istana North, tidak mungkin mengalahkan Fang Yu. Untuk mengalahkan Fang Yu, hanya di Istana North. Namun kejutan terbesar bagi Pangeran Joyce adalah tahanan kurus itu. Dilihat dari adegannya, pertarungannya dengan Fang Yu setidaknya terbagi rata. Tapi ada satu hal yang sangat krusial. Rantai di tangan dan kaki para tahanan belum dibuka. Dalam kondisi terkekang tangan dan kaki, orang biasa langsung kehilangan kemampuan bergerak dan hanya bisa dipukul. Tapi tahanan ini sebenarnya bisa melawan Fang Yu bolak-balik. Jika Anda membuka rantainya, Pangeran Joyce memandang Li Tian di samping, mengerutkan kening, bingung. Karena Anda ingin menyelesaikan Fang Yu, mengapa tidak melonggarkan rantai tahanan ini terlebih dahulu? Di sisi lain, Qin Lang sudah mendengar suaranya. Menyaksikan pertarungan Fang Yu dengan para tahanan, mata Qin Lang bersinar. Merupakan suatu kesenangan baginya untuk bisa menyaksikan pertarungan tingkat ini dari dekat. Ledakan. Di lobi lantai pertama, Fang Yu masih melawan para tahanan. Jarang bertemu orang serupa, jadi Fang Yu tentu saja tidak ingin bertarung dengan cepat. Tahanan di depannya mampu mengatasi sebagian besar pelanggaran Fang Yu, dan juga bisa menggunakan ini untuk melakukan serangan balik, yang membuat mata Fang Yu berbinar. Sudah lama tidak ada seorang pun yang bisa berlatih bersamanya seperti ini. Berbeda dengan mentalitas santai Fang Yu, mata tahanan itu memerah dan tubuhnya seperti pembunuh. Setiap serangan yang dilancarkan lawannya Yu adalah untuk membunuhnya. Tetapi ketika dia memukul, tahanan tersebut menemukan bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mengalahkan Fang Yu. Kekuatan fisik Fang Yu di depannya sepertinya tidak lebih lemah dari dia sekarang. Dan menilai dari wajah santai Fang Yu, dia tampaknya memiliki lebih banyak energi. Menyadari hal tersebut, amarah Napi pun tersulut. Matilah aku. Tahanan itu mengepalkan tinjunya dan membanting dada Fang Yu. Fang Yu mengangkat kaki kanannya dan menendang perut tahanan secara bersamaan. Ledakan. Keduanya mengalami pukulan berat pada saat bersamaan dan terbang kembali, membuka jarak untuk pertama kalinya. Saat ini, seluruh bangunan benar-benar sunyi. Li Tian memandang tahanan di tanah, mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Sejauh menyangkut situasi saat ini, keduanya hanyalah seri. Ini tidak cukup. Tuan Li gelombang www.novelringan.com gelombang kenapa dia tidak melepaskan rantai di tangan dan kakinya. Saat ini, Pangeran Joyce berjalan ke sisi Li Tian dan bertanya dengan suara rendah. Wajah Li Tian sedikit berubah. Dia sebenarnya punya ide ini juga. Tetapi ketika dia memikirkan kata-kata kakek, dia tidak berani melakukannya. Kakek berkata bahwa jika rantai itu dibuka, hal pertama yang akan dilakukan narapidana adalah membunuh semua anggota keluarga Li mereka. Jika rantainya tidak dibuka, kedua belah pihak masih bisa mengikat. Jika tidak terkunci, dia pasti bisa menghancurkan Fang Yu. Pangeran Joyce berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Li, saya sangat menghargai keluarga Li Anda. Saya harap perjanjian kita dapat berlaku sesegera mungkin. Li Tian mengertakkan gigi, hatinya kusut. Di ruang bawah tanah tadi, dia telah mengalami kemarahan dan pembunuhan para tahanan. Jika Anda benar-benar membuka rantainya, menurut pernyataan kakek, Li Tian tidak berani berpikir lebih jauh. Tuan Li, saya tidak mengerti maksud Anda. Pangeran Joyce mengerutkan kening saat melihat Li Tian ragu-ragu. Yang mulia, tahanan ini bukan milik saya. Jika rantainya tidak terkunci, saya khawatir dia akan kehilangan kendali sepenuhnya. Li Tian menjelaskan, ketika keduanya berbicara, Fang Yu di lobi lantai pertama memandang tahanan yang berdiri di kejauhan dan tersenyum, kamu benar-benar kuat, dan rantai di tubuhmu telah mengurangi kekuatanmu setidaknya 40%. Tahanan itu menatap Fang Yu tanpa berbicara. Orang luar merasa dia dan Fang Yu terikat. Tapi hanya dia yang tahu yang terbaik, Fang Yu di depannya mungkin bahkan tidak menggunakan 60% kekuatannya. Jika dia bisa membuka rantainya, dia yakin dia bisa mengalahkan Fang Yu. Namun sayangnya, dia tidak dapat menyelesaikannya. Saya dapat membantu Anda membuka kunci rantainya. Pada saat ini,
Fang Yu di seberang berbicara. Tahanan itu memandang Fang Yu, matanya sedikit berubah. Wajahnya masih tertutup rambut panjang acak-acakan, dan tidak ada ekspresi yang terlihat. Setelah beberapa detik hening, dia menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Ledakan tawa ini merupakan sarkasme sekaligus kesedihan. Jika rantai ini bisa dibuka dengan mudah, saya tidak akan terjebak selama bertahun-tahun, kata tahanan itu perlahan. Fang Yu melirik Li Tian yang berdiri di lantai 2, menyipitkan mata sedikit, dan bertanya, Li Tian mengurungmu. Keduanya berbicara melalui sedikit energi asli, kecuali mereka berdua, tidak ada orang lain yang bisa mendengar suaranya. Cahaya merah misterius muncul di mata kiri tahanan, dan dia berkata dengan dingin, keluarga Li hanyalah seekor anjing. Bagaimana mereka bisa mengunci saya? Melihatmu seperti ini, sepertinya kamu memiliki banyak kebencian terhadap keluarga Li, mengapa kamu ingin membantu mereka? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Tahanan itu mengangkat tangannya, dan rantai itu mengeluarkan suara yang tajam. Bukankah alasannya sudah jelas? Jawab tahanan itu. Fang Yu mengangguk dan berkata, saya benar-benar dapat membantu Anda membuka kunci rantainya. Tahanan itu berhenti berbicara. Dia sama sekali tidak percaya pada Fang Yu. Baru saja dia masih bertarung, jadi dia bisa membantunya membuka kunci rantai dalam sekejap mata. Dia tidak bodoh, Fang Yu pasti tidak punya rencana. Apalagi rantai ini tidak bisa diangkat. Ini bukan rantai emas biasa, tetapi senjata ajaib yang sangat kuat, yang diisi dengan ki sejati yang sangat kuat, yang tidak hanya menahan anggota tubuh, tetapi juga menekan sebagian besar ki sejati di dalam tubuh. Apa yang dibuatnya adalah rahasia kematian, yang tidak dapat dibuka tanpa kunci. Dan semakin banyak orang yang terkunci berjuang, semakin erat rantainya, dan ki sebenarnya di dalam tubuh akan ditekan lebih parah. Saat pertama kali dikurung, dia berjuang mati-matian selama beberapa waktu, mencoba memutus rantai dengan kekuatan fisiknya yang tiada taraf, namun pada akhirnya berakhir dengan kegagalan. Rantai ini dibuat khusus untuknya oleh fragile sialan itu. Kecuali Yi dan Liu sendiri, kuncinya juga ada di tangan keluarga Li, tidak ada yang bisa membuka kunci rantainya. Sepertinya kamu terlempar begitu keras oleh rantai ini sehingga kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk membukanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kata-kata ini menyengat hati narapidana, seluruh tubuhnya bergetar, dan aura pembunuhnya tiba-tiba muncul. Dia tidak punya keberanian. Dia terlalu berani untuk jatuh ke dalam perangkap anjing yang mudah dikuras, dan berakhir seperti ini. Ledakan, lantai di bawah kaki tahanan tiba-tiba runtuh. Apakah kamu marah? Mata Fang Yu bergerak sedikit, sejauh kekuatanmu saat ini, energi generasi tidak ada gunanya, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Dalam sekejap, tahanan itu bergegas ke depan Fang Yu, melipat tangannya, dan membanting dada Fang Yu. Kali ini, Fang Yu tidak lagi mengelak, juga tidak memblokir. Ledakan, tinju terkepal tahanan itu mengenai dada Fang Yu, menimbulkan suara teredam. Tanah meledak dan asap ada di mana-mana. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang di stasiun pengamatan lantai 2 berubah. Di antara mereka, Li Tian mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Yang terbaik adalah membunuh Fang Yu sepenuhnya dengan satu pukulan. Dengan cara ini, dia tidak perlu mempertimbangkan apakah akan membuka kunci tahanan tersebut. Lobby, tahanan itu memukul Fang Yu dengan tinjunya, tetapi matanya penuh dengan keterkejutan. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya dengan pukulan ini, tidak masalah jika kekuatan yang terkandung di dalamnya untuk menghancurkan gunung. Tapi dada Fang Yu menerima pukulan itu dengan tiba-tiba, dan dia bahkan tidak mematahkan tulangnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Saat ini, sepasang tangan tiba-tiba muncul di depan mata tahanan. Wajah tahanan itu berubah, dan dia mundur selangkah, mencoba menghindar. Namun tangan ini tiba-tiba terulur ke depan, meraih kepala narapidana. Maaf, mau atau tidak, aku harus melepaskan rantaimu. Suara Fang Yu terdengar, karena kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk membuatku merasakan kenikmatan bertarung melawan keterampilan fisik. Dicengkeram kepalanya, tahanan itu berjuang keras dan tiba-tiba mengangkat tubuh bagian bawahnya, mencoba menendang Fang Yu. Pada saat ini, tangan kanan Fang Yu tiba-tiba menekan. Ledakan, kepala tahanan dibanting ke tanah oleh Fang Yu. Gelombang udara yang kuat menyebabkan asap dan debu yang memenuhi sekeliling hancur. Akibatnya, Fang Yu dan para tahanan sekali lagi terlihat oleh orang-orang di sekitar mereka.
Di mata semua orang, Fang Yu memegangi kepala tahanan. Tahanan itu meronta, tetapi Fang Yu meraih kepalanya lagi dan lagi, lalu membenturkannya ke tanah. Seluruh situasi tampak seperti orang dewasa yang memukuli anak kecil, dan narapidana tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana kabarnya? Bukankah kamu pernah mendapatkan dasi sebelumnya? Mengapa situasi pertempuran tiba-tiba berubah begitu banyak? Pangeran Joyce memandang Li Tian, yang pucat di sampingnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Li, jika Anda tidak membuka rantainya, dia akan segera ditangani oleh Fang Yu. Li Tian mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi, dan merasa sangat terjerat di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak berani membuka kunci rantainya. Dia takut setelah dia dibuka kuncinya, target pertama tahanan itu bukanlah Fang Yu, tapi dia. Tuan Li, sepertinya Anda belum dengan tulus membuat perjanjian dengan keluarga kerajaan North kami. Pangeran Joyce berkata dengan dingin. Tidak, Yang Mulia, saya akan turun dan melepaskan ikatannya, kata Li Tianzeng, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa wajah Pangeran Joyce berubah. Li Tian dengan cepat menoleh dan melihat ke lobi di lantai pertama. Pada saat ini, tahanan itu sepertinya sedang sekarat oleh Fang Yu, tidak mampu melawan, terbaring di tanah. Fang Yu meraih tangan tahanan itu, tangannya dibalut dengan rantai emas, menghubungkan kaki di bawahnya. Dahi di bawah rambut tahanan itu berlumuran darah. Dia tersentak, menatap Fang Yu di depannya, keterkejutan di hatinya tidak bisa ditambahkan. Dia sudah tahu sebelumnya bahwa Fang Yu belum menghabiskan seluruh kekuatannya. Tapi dia tidak menyangka kesenjangannya begitu besar. Fang Yu tampaknya sedikit serius, dan dia tidak bisa menghadapinya. Hanya kekuatan, dia dihancurkan oleh Fang Yu. Karena kamu juga seorang pemurni tubuh, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Fang Yu berkata, kekuatan absolut dapat menghancurkan semua keberadaan fisik. Kamu hanya merasa rantainya tidak bisa diangkat, hanya karena kekuatanmu belum mencapai titik itu. Ekspresi Fang Yu acuh tak acuh, tangannya menggenggam kedua ujung rantai yang mengunci tangan para tahanan, lalu menariknya keluar. Bas, rantai itu sepertinya merasakan bahwa seseorang ingin menghancurkannya, dan mengeluarkan suara, lalu seluruh rantai bersinar dengan cahaya yang kuat. Rantainya semakin kencang. Oh, benar-benar harus bekerja keras. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan cahaya keemasan muncul di tangannya. Retak, rantai yang dikencangkan dirobek paksa oleh Fang Yu, dengan suara yang tajam. Pada saat ini, tahanan itu berteriak. Karena Fang Yu menarik dan memutus batasan rantai, ki sebenarnya di tubuhnya ditekan hingga ekstrim. Gelombang www.novelringan.com Gelombang Meridian menderita kesakitan yang luar biasa. Kekuatan ini tidak cukup. Lalu, tangan Fang Yu terangkat lagi, dan dia mengejang. Retakan, rantai yang melingkari tangan para tahanan langsung putus. Fang Yu melemparkan rantai yang putus itu ke samping, dan memasukkan tangannya ke dalam rantai yang melilit kaki tahanan. Retakan, terdengar suara tajam lagi, dan rantai di kaki langsung putus. Ledakan, saat rantainya putus, energi sebenarnya yang terkandung dalam rantai itu meledak di udara. Dalam waktu kurang dari 10 detik, rantai yang mengikat tangan dan kaki para tahanan selama hampir 2 dekade telah terlepas seluruhnya. Selnya tergeletak rata di tanah, dan mata yang terlihat di rambutnya terbuka lebar, seolah-olah masih dalam keadaan yang sulit dipercaya. Li Tian, yang berdiri di lantai 2, juga tercengang. Rantainya baru saja terlepas. Sebelum dia sempat bereaksi, kuncinya baru saja dibuka. Ini, untuk beberapa saat, otak Li Tian menjadi kosong. Fang Yu bertepuk tangan, berdiri, memandang tahanan yang tergeletak di tanah, dan berkata, sekarang kamu harus bisa menunjukkan 80% atau 90% kekuatanmu. Mendengar suara Fang Yu, tahanan itu pulih. Dia memandang Fang Yu dan merasakan ki sejati yang telah ditekan di tubuhnya selama bertahun-tahun, perlahan mengalir di meridiannya. Untuk sesaat, dia merasakan air mata berlinang. Bertahun-tahun, di dalam tubuhnya, tidak ada sirkulasi energi sejati selama bertahun-tahun. Ki sejati bagi seniman bela diri, seperti halnya mata bagi pelukis, itu sangatlah penting. Meskipun arah kultivasinya lebih condong ke latihan tubuh, seringkali, dia masih perlu menjalankan energi aslinya untuk menampilkan kekuatan aslinya.